Bayi ini dibeli oleh miliarder dari panti sebagai alat untuk warisan, namun bayi itu justru membuka rahasia kalau ternyata. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit sore di Jakarta terlihat seperti lukisan abstrak berwarna jingga dan kelabu. Dari balik kaca mobil Mercedes G-Class-nya yang gelap, Pak Arif, 35, menyaksikan kemacetan dengan pandangan datar. Pikirannya tidak pada deretan mobil, tapi pada satu tujuan, menyelesaikan masalah terakhir yang menghalanginya. Tiket warisan. Pastikan semua dokumen sudah siap, Rendra, ujarnya kepada pengacaranya yang duduk di samping sopir, suaranya senetral laporan keuangan triwulan. Semua sudah diatur, Pak Arif. Panti Asuhan Kasih Bunda. Kepalanya sudah menerima sumbangan yang cukup besar. Prosesnya akan cepat dan rahasia, jawab Rendra, menekankan kata sumbangan. Mobil itu akhirnya membelok meninggalkan jalan utama, menyusuri ganggang sempit di daerah pinggiran. Dunia di luar berubah drastis dari kemewahan dan kemilau yang biasa ia tempati. Arif merasa sedikit jijik dengan pemandangan kumuh itu, tetapi dia menekannya. Ini urusan bisnis. Transaksi terpenting dalam hidupnya. Panti Asuhan Kasih Bunda tampak lebih mirip gudang tua yang dicat ulang seadanya. Cat kuningnya sudah kusam dan mengelupas. Seorang wanita paruh baya dengan kemeja lusuh, Bu Yeti, sudah menunggu di teras. Senyumnya lebar, namun matanya berhitung. Selamat siang, Pak Arif. Silakan masuk. Sambutnya dengan hormat berlebihan. Arif mengangguk singkat, menghindari jabat tangan. Dia diantar ke sebuah ruang tamu kecil yang pengap. Bau disinfektan murah bercampur dengan aroma gorengan menyengat di hidungnya. Saya akan ambil langsung bayinya, Bu Yeti. Saya tidak punya banyak waktu, kata Arif, membuka jaket sport mahalnya dan duduk di kursi plastik yang reyot. Tentu. Dia bayi yang sehat dan tenang. Lahir 6 bulan lalu. Ibunya, meninggal saat melahirkan. Tidak ada keluarga yang datang. Cerita Bu Yeti terdengar seperti naskah yang sudah dihafal. Namanya Zafi. Saya yang kasih nama. Arif tidak peduli dengan ceritanya. Tes kesehatan sudah. Sudah, Pak. Bersih. Semua hasil lab ada di sini. Bu Yeti menyodorkan sebuah map coklat tipis. Saat Bu Yeti pergi mengambil bayi, Rendra berbisik. Kisah ibu meninggal itu standar, Pak. Membuat garis keturunan dari pihak ibu tertutup. Lebih aman secara hukum nanti. Arif hanya menghela napas. Dalam pikirannya, bayi ini hanyalah variabel dalam sebuah persamaan. Bayi, Z, dokumen palsu, D, warisan, W. Tidak lebih. Kemudian, Bu Yeti kembali, membawa seorang bayi laki-laki terbungkus selimut kain katun sederhana. Saat diserahkan, untuk sesaat, mata Arif bertemu dengan mata Zafi. Dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Mata bayi itu, warnanya coklat tua sebening madu, memandang langsung ke arah Arif. Bukan pandangan kosong bayi, tapi sebuah tatapan yang terasa menyelidiki. Tenang, jernih, dan terlalu sadar untuk seorang bayi 6 bulan. Zafi tidak menangis, tidak tersenyum, hanya memandang. Sebuah tahi lalat kecil di belakang telinga kirinya terlihat jelas. Arif merasa dadanya sesak sebentar. Sebuah perasaan aneh yang cepat ia tepis. Efek lelah, batinnya. Bayi ini jarang menangis, Pak. Seperti anak bijak. Canda Bu Yeti dengan nada ingin menyenangkan. Arif mengabaikannya. Dengan canggung, dia menerima bungkusan kecil itu. Tubuh Zafi terasa ringan dan hangat. Tatapan mata bayi itu masih menempel padanya, seolah sedang membaca setiap baris kode di wajah Arif. Baik. Proses hukumnya, Rendra, perintah Arif, berusaha terdengar normal. Di atas meja kayu yang lapuk, dokumen-dokumen digelar. Akta kelahiran baru yang menyatakan Arif sebagai ayah kandung, surat keterangan kematian ibu dari desa terpencil, hingga laporan rumah sakit palsu tentang kelahiran. Arif menandatanganinya satu persatu dengan tanda tangan anggunnya. Setiap coretan tinta mengukir kebohongan yang sah. Dia bahkan tidak melihat nama bayi di dokumen. Baginya masih Z.
Sepanjang proses, Zafi tetap diam. Tatapannya beralih dari wajah Arif ke ballpoint yang bergerak, ke wajah Bu Yeti yang rakus menghitung uang tunai yang diserahkan Rendra, lalu kembali ke Arif. Saat transaksi selesai dan Arif berdiri untuk pergi, Bu Yeti berkata dengan suara tiba-tiba sedikit bergetar. Jaga baik-baik, ya Pak. Dia bayi spesial. Arif membalikkan badan, menatapnya dingin. Spesial bagaimana? Bu Yeti tersentak, lalu memamerkan senyum lebar lagi. Maksud saya, semua bayi itu spesial, kan, Pak? Pemberian Tuhan. Arif mendengus dan langsung berbalik keluar. Sopirnya sudah membukakan pintu. Saat dia akan memasukkan Zafi ke karsit bayi mewah yang sudah disiapkan, untuk pertama kalinya, Zafi bereaksi. Tangannya yang mungil meraih jari telunjuk Arif yang mencoba mengencangkan sabuk. Genggamannya lembut namun terasa pasti. Arif membeku. Kontak kulit itu terasa seperti setrum kecil. Dia menarik tangannya dengan kasar, hampir saja menjerit pada sopirnya untuk melakukannya. Akhirnya, Zafi terikat aman di kursinya. Tatapan jernihnya kini terpaku pada langit-langit mobil melalui jendela atap. Mobil meluncur pergi, meninggalkan panti kasih bunda dan segala rahasianya yang kumuh. Di teras panti, senyum di wajah Bu Yeti menghilang, digantikan oleh kerutan kekhawatiran. Dia melirik ke ponsel butonnya, mempertimbangkan untuk menelepon seseorang, tetapi akhirnya memutuskan tidak. Uang di tangannya terasa berat. Di dalam mobil yang sunyi, hanya terdengar deru mesin halus. Arif menatap lurus ke depan, berusaha mengusik perasaan aneh yang menggelitik di tengkuknya. Dia memutar monitor kecil di dashboard, menyalakan kamera yang mengarah ke car seat. Di layar, Zafi tidak tertidur. Kepalanya miring, dan sekali lagi, matanya yang seperti bisa melihat itu seolah menatap langsung ke lensa kamera, menembus layar, menatap langsung ke dalam diri Arif. Di sudut layar monitor, sebuah pantulan cahaya samar dari jendela mobil lain yang melintas, membuat bayangan sesosok figur berdiri di tepi jalan tempat mereka tadi, seolah mengawasi kepergian mereka. Tapi saat Arif mengerlingkan mata, tidak ada siapa-siapa di sana. Dia menarik napas dalam. Hanya 1 tahun, batinnya. Setelah warisan aman, bayi ini akan kukembalikan atau kusingkirkan. Dia hanya alat. Namun, di kursi belakang, Zafi mengeluarkan suara untuk pertama kalinya sejak di bawah. Bukan tangis, bukan tawa, tapi sebuah helaan napas kecil yang terdengar seperti sebuah kepasrahan. Atau mungkin, sebuah permulaan. Transaksi selesai. Tetapi permainan sesungguhnya, dengan rahasia yang jauh lebih gelap dari sekadar dokumen palsu, baru saja dimulai. Dan, alat yang dibeli Arif itu mungkin justru menjadi kunci yang akan membongkar semua sangkar emasnya. Lampu-lampu di koridor VIP Rumah Sakit Mount Sierra berkilauan dingin, memantulkan lantai marmer yang steril. Suara derit roda kursi dan langkah pelan para perawat adalah soundtrack yang muram. Di saku jaket Armaninya, Arif merasakan lipatan kertas akta kelahiran Zafi seperti besi panas. Tiketnya telah dibeli. Sekarang, waktunya menggunakannya. Di pintu kamar 701, dia berhenti sejenak. Di balik pintu kayu mahoni itu, tersandar di atas tumpukan bantal satin, ayahnya, Tuan Hamzah, 72, menghabiskan detik-detik terakhirnya melawan kanker pankreas yang ganas. Arif menatap karsit carrier di tangan pengawalnya. Raga. Zafi terbungkus dalam jumpsuit bayi bermerek, hasil pilihan personal shopper Arif, terlihat seperti aksesori mewah yang baru dibeli. Bayi itu terjaga. Mata madunya memandang sekeliling koridor dengan ketenangan yang tidak wajar. Ingat, Raga, bisik Arif. Suaranya rendah dan datar. Kamu hanya pengasuh. Jangan bicara. Jangan lakukan kontak mata dengan ayah saya lebih dari 3 detik. Raga mengangguk. Wajahnya kosong seperti prajurit. Arif mengatur napas, memasang ekspresi putra yang berduka, yang telah ia latih di depan cermin. Sedikit kerutan di dahi, sudut mulut yang turun halus. Lalu, dia mendorong pintu. Ruangan itu luas, berbau campuran bunga lili, obat-obatan, dan kematian. Cahaya lampu temaram menyinari wajah Tuan Hamzah yang telah kehilangan separuh berat badannya. Kulitnya seperti kertas perkamen yang menempel pada tengkorak. Tapi matanya,
hitam dan tajam seperti elang tua, masih menyimpan sisa-sisa kegarangan yang dulu membuat para kompetitornya gemetar. "Ayah," sapa Arif. Suaranya sengaja dibuat berat. Tuan Hamzah memalingkan kepalanya dengan susah payah. Pandangannya melewati Arif, langsung tertuju pada karsit di tangan Raga. Sebuah kilatan, sesuatu yang bukan sekadar rasa ingin tahu, melintas di mata tuanya. "Bawa, kemari," desisnya, suaranya serak seperti daun kering. Raga maju, meletakkan carrier di atas kursi di samping tempat tidur. Dengan gerakan terlatih namun kaku, dia mengeluarkan Zafi dan menahannya dengan posisi berdiri, menghadap ke Tuan Hamzah. Arif beringsut mendekat, siap memberikan narasi yang telah disusun, tentang ibu bayinya yang misterius, kelahiran di luar negeri, dan kerahasiaan yang harus dijaga. Tapi dia tidak sempat. Tuan Hamzah mengangkat tangannya yang berurat dan berbintik-bintik tua. Jari-jarinya yang gemetar meraih, bukan ke arah tubuh Zafi, tetapi langsung menuju wajahnya. Ujung jarinya yang dingin menyentuh pipi bayi yang montok. Zafi tidak menangis, tidak menjauh. Dia membiarkan sentuhan itu, matanya membesar, menatap langsung ke dalam mata pria tua yang sekarat itu. Lama sekali, terlalu lama untuk sebuah pertemuan pertama. Ruangan hening, hanya terdengar bunyi BF monitor detak jantung yang tidak teratur. "Matanya," gumam Tuan Hamzah, suaranya hampir tak terdengar. Napasnya tersengal-sengal. "Mirip sekali." Arif merasa darahnya membeku. "Mirip siapa, Ayah?" tanyanya, berusaha tenang. Tuan Hamzah tidak menjawab. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan sisa tenaga. Pandangannya beralih dari Zafi ke Arif. Ada campuran rasa sakit, penyesalan, dan sesuatu yang mirip, ketakutan, di mata tuanya. "Jaga!" Dia batuk keras, tubuhnya menggigil. Perawat di sudut ruangan bergerak, tapi Tuan Hamzah mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Jaga, warisan MU." Lalu, dengan usaha terakhir, dia menatap tajam ke arah Zafi. "Jaga kebenarannya." Kata-kata itu tergantung di udara, penuh teka-teki. "Ayah," maksud, Arif mulai. Tapi Tuan Hamzah sudah memalingkan wajahnya ke jendela, menatap langit Jakarta yang kelabu. Dia menghela napas terakhir, panjang dan bergetar. Lalu, diam. Monitor jantung mendeteksi garis lurus. Bunyi BE panjang yang menusuk memenuhi ruangan. Kekacauan pun terjadi. Perawat dan dokter berhamburan masuk. Arif terdorong ke samping. Dia berdiri di sana, kaku, sementara orang-orang sibuk di sekeliling tubuh ayahnya yang sekarang sudah tak bernyawa. Pikirannya berputar cepat. Mirip sekali. Jaga kebenaran, kata-kata itu berdenyut di kepalanya. Dia menoleh ke Raga, yang masih memegang Zafi. Dan sekali lagi, dia disergap oleh tatapan bayi itu. Zafi melihat ke arah tempat tidur, ke tubuh Tuan Hamzah, lalu kembali ke Arif. Di mata madu itu, Arif merasa bukan ketakutan yang ia lihat, tapi pengertian, sebuah kesadaran yang mengerikan mustahil dimiliki seorang bayi. "Keluar," gerutu Arif pada Raga. "Bawa dia ke mobil. Sekarang." Sepanjang perjalanan pulang, Arif diam. Pikirannya masih di ruangan itu. Kebenaran apa? Kebenaran apa yang harus dia jaga? Kebenaran bahwa Zafi adalah bayi bayaran, itu tidak masuk akal. Tuan Hamzah pasti mengira Zafi adalah cucu kandungnya. Lalu, yang mana yang mirip? Dan dengan siapa? Malam harinya, di rumah megahnya yang tiba-tiba terasa sangat kosong, Arif duduk di ruang kerjanya. Warisan belum resmi, tetapi kekuasaan sudah beralih. Dia seharusnya merasa lega, menang. Tapi yang ada hanya kegelisahan. Dia memutar ulang adegan di kamar rumah sakit, frame demi frame. Sebelum dia bisa tenggelam lebih dalam, interkom di mejanya berbunyi. Suara Nyonya Lilis, pengasuh yang baru dipekerjakan, terdengar cemas. "Pak Arif, maaf mengganggu. Bisa tolong ke kamar Zafi? Ada sesuatu." Arif menggerutu. Dia naik ke lantai khusus perawatan bayi. Kamar Zafi seperti taman bermain mewah, penuh mainan impor dan mural yang mahal. Lilis berdiri di dekat box, wajahnya pucat.
Di tangannya, dia memegang selembar kertas kuning, usang. "Apa ini?" tanya Arif, merengsek. Saya mau ganti sarung bantalnya, Pak. Yang baru. Dan ini terselip di dalam bantal lamanya. Di jahitan dalam. Lilis menyerahkan kertas itu dengan gemetar. Arif mengambilnya. Itu bukan kertas biasa. Itu adalah selembar halaman yang robek dari buku catatan kecil, dengan tulisan tangan Anggun namun terburu-buru, menggunakan tinta yang sudah memudar. Beberapa baris saja. "Untuk anakku tersayang, jika kau membaca ini, aku telah pergi. Maafkan ibumu yang lemah. Liontin bulan sabit ini adalah tanda untuk kita bertemu nanti. Jaga baik-baik. Aku mencintaimu selamanya. Ibu." Di bagian bawah kertas, terlihat bekas tekanan suatu benda. Bentuknya seperti bulan sabit. Arif merasa dunia berputar. Ibunya, Sari, yang konon meninggal saat melahirkan dirinya. Surat ini bukan untuknya. Surat ini, dan liontin bulan sabit yang disebutkan, jelas untuk seseorang yang lain. Untuk anak lain. Dia menatap Zafi, yang tertidur pulas di boks mewahnya. Bayi yang dibelinya dari panti asuhan kumuh. Bayi yang matanya mirip sekali, menurut ayahnya yang sekarat. Bayi yang membawa rahasia terselip di bantalnya. Angin malam berdesir di jendela, membawa suara bisikan yang hampir tak terdengar. Di luar, jauh di balik pagar tinggi rumahnya, dari dalam sebuah mobil gelap yang parkir di seberang jalan, sepasang teropong mengamati kamar yang terang. Seseorang sedang mengawasi. Dan malam itu, Arif menyadari satu hal dengan pasti, transaksi di panti asuhan bukanlah akhir. Itu adalah pembuka dari sebuah drama berbahaya. Dan Zafi, bayi yang dibelinya sebagai alat yang pasif, ternyata adalah pusara berjalan yang menyimpan rahasia keluarga yang mampu menghancurkan segalanya, termasuk warisan yang baru saja ia pertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Kebenaran yang harus dijaga ayahnya mungkin adalah kebenaran yang sama yang ingin dihapus oleh seseorang di luar sana. Dan sekarang, Arif yang tidak peduli, terpaksa masuk ke dalam pusarannya. Malam itu, di ruang kerja yang sunyi, surat usang itu terasa seperti bara api di tangan Arif. Setiap kata dari ibunya, Sari, wanita yang hanya dia kenal dari foto-foto dan dongeng keluarga tentang kematian tragisnya, terbakar di benaknya. "Aku telah pergi. Maafkan ibumu yang lemah." Lembah? Bisiknya pada udara yang dingin. Atau kabur. Kamera keamanan di monitor menunjukkan Zafi tidur tenang, tetapi Arif tak lagi melihatnya sebagai bayi biasa. Dia sekarang adalah peti harta karun hidup, sebuah teka-teki bernafas. Liontin bulan sabit, ingatannya membawanya ke album foto masa kecil yang hanya sesekali dia buka. Ada satu foto yang selalu menarik perhatiannya. Ibunya, tersenyum lemah, mengenakan gaun sederhana, dengan liontin perak berbentuk bulan sabit tergantung di lehernya. Itu adalah satu-satunya perhiasan sederhana di antara foto famili penuh kemewahan. Arif pernah bertanya pada ayahnya tentang liontin itu ketika kecil. Jawaban Tuan Hamzah singkat dan menutup, "Itu hadiah. Sudah hilang." Hilang? Atau sengaja disingkirkan? Dengan langkah cepat, Arif menuju ke ruang baca pribadi, sebuah ruangan yang jarang dimasukinya sejak ayahnya sakit. Dia membuka lemari kayu tua berukir, tempat album-album foto disimpan. Debu beterbangan saat dia menarik album bertanda, Sarik Awal Keluarga. Jari-jarinya gemetar membalik halaman. Dan di sana, di halaman ketiga, foto itu. Perempuan dengan wajah teduh dan mata yang penuh cerita, persis seperti yang dia ingat. Dan di lehernya, jelas, liontin perak berbentuk bulan sabit dengan sebuah batu kecil berwarna biru pucat dilekukannya. Arif mengamati foto itu dengan saksama, memperbesar detail dengan ponselnya. Bentuknya unik, tidak simetris sempurna, dengan pola ukiran halus seperti sulur di bagian ujungnya. Dia membandingkan foto itu dengan bekas tekanan pada surat dari bantal Zafi. Polanya cocok, persis. Jantung Arif berdebar kencang. Ini bukan kebetulan. Surat yang ditujukan untuk anakku tersayang, liontin yang hilang, dan bayi yang dibelinya dari panti asuhan, semuanya saling terhubung. Siapa anak yang dimaksud ibunya? Bukan dirinya,
karena surat itu baru diselipkan. Apakah ibunya memiliki anak lain setelah meninggalkannya? Pikiran itu menyakitkan dan membingungkan. Dia merasa dikhianati oleh hantu masa lalu. Saat fajar menyingsing, Arif masih terduduk di ruang kerjanya, dikelilingi oleh foto-foto dan surat itu. Dia memanggil Rendra, pengacaranya. Rendra, aku butuh kamu menyelidiki sesuatu. Secara diam-diam, kata Arif, suaranya serak karena kurang tidur. Tentu, Pak Arif. Tentang panti asuhan itu lagi. Lebih dari itu. Aku butuh semua informasi tentang ibuku. Sari. Masa kecilnya, keluarganya, semuanya. Dan carilah informasi tentang liontin perak berbentuk bulan sabit. Mungkin pernah dibuat oleh pengrajin perak tertentu. Rendra terdiam sejenak. Pak, menyelidiki mendiang ibu Anda, itu sangat sensitif. Apalagi jika Tuan Hadi atau keluarga besar tahu. Lakukan dengan cara yang tidak bisa dilacak kembali padaku, potong Arif tajam. Gunakan sumber luar. Bayar berapapun. Dan Rendra, dia menatap pengacaranya melalui layar panggilan video. Ini antara kita berdua. Setelah panggilan berakhir, Arif naik ke kamar bayi. Lilis sedang menyiapkan botol susu. Zafi sudah bangun, duduk di boksnya dengan mainan kerincingan mewah di tangan. Tapi dia tidak memainkannya. Dia hanya memandang Arif yang masuk. Bisa keluar sebentar, Nyonya. Lilis, pinta Arif. Setelah pengasuh itu pergi, Arif mendekati boks. Dia mengeluarkan foto ibunya dari saku, menunjukkannya pada Zafi. Kamu kenal wanita ini? Tanyanya, suara rendah. Pertanyaan yang konyol, dia tahu. Zafi memandangi foto itu. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Tangannya yang mungil meraih ke arah foto, bukan dengan gerakan acak bayi, tapi dengan sengaja. Jarinya menyentuh wajah Sari di foto, tepat di bagian liontin bulan sabit di lehernya. Lalu, dia menatap Arif, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, sebuah senyuman kecil muncul di bibir Zafi. Bukan senyuman lebar bayi, tapi senyuman tipis, hampir seperti pengakuan. Arif mundur selangkah, diguncang rasa ngeri. Ini mustahil. Tapi saat dia menatap lebih dekat, dia melihat sesuatu yang lain. Di bawah cahaya pagi yang masuk dari jendela, tahi lalat kecil di belakang telinga kiri Zafi terlihat sangat jelas. Dan tiba-tiba, Arif teringat. Di album yang sama, ada foto ayahnya yang masih muda, sedang tertawa. Dan di belakang telinga kirinya, persis di tempat yang sama, ada tahi lalat yang mirip. Mirip sekali, kata ayahnya yang sekarat. Dia tidak bicara tentang mata. Dia bicara tentang kemiripan dengan garis keluarga. Dengan dirinya sendiri. Arif merasa pusing. Dia menoleh dari Zafi, mencoba menata pikirannya. Tiba-tiba, monitor keamanan di dinding menangkap gerakan. Sebuah notifikasi muncul. Gerakan terdeteksi di area pagar belakang, zona 4. Dia segera membuka feed kamera. Gambar hitam putih menunjukkan pagar tinggi di belakang rumah. Tidak ada apa-apa. Hanya semak-semak yang bergoyang tertiup angin. Tapi sesuatu membuat Arif memutar rekaman beberapa detik ke belakang. Dan di sana, sebelum notifikasi muncul, terlihat sesosok bayangan manusia berdiri diam di luar pagar, menghadap ke arah rumah, tepat ke arah jendela kamar bayi di lantai 2. Sosok itu hanya terlihat selama 2 detik sebelum menghilang masuk ke kegelapan. Seseorang sedang mengawasi. Mengawasi Zafi. Arif segera menghubungi kepala keamanan. Tingkatkan pengawasan di sekitar perimeter. Ada penyusup potensial. Penyusup? Pak? Sistem tidak melaporkan pelanggaran. Lakukan saja. Bentak Arif sebelum menutup panggilan. Dia kembali memandang Zafi, yang sekarang sedang memegang kerincingannya, memandangnya dengan tenang. Di dalam kepalanya yang mungil. Ada apa? Rahasia apa yang dia bawa? Liontin bulan sabit itu. Kuncinya ada di sana. Jika liontin itu adalah tanda pertemuan, seperti yang tertulis di surat, maka mungkin liontin itulah yang akan membawa pada kebenaran yang disebut ayahnya. Tapi di mana liontin itu sekarang? Apakah masih ada di luar sana? Atau sudah hilang selamanya? Dan yang lebih penting,
Siapakah sebenarnya orang tua kandung Zafi? Apakah ibunya, Sari, benar-benar masih hidup? Jika iya, mengapa dia meninggalkan anaknya di panti asuhan? Dan mengapa semua ini terhubung dengan Arif dan warisannya? Arif menyadari satu hal, dia tidak bisa lagi bersikap pasif. Zafi bukan lagi sekadar alat. Dia adalah pusat badai. Dan badai itu datang, membawa serta rahasia keluarga yang mampu mengubah segalanya. Warisan yang dia perjuangkan mungkin hanya bagian kecil dari permainan yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Dia mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan singkat pada Rendra, percepat penyelidikan, dan carikan pengasuh bayangan untuk Zafi. Seseorang yang bisa melindungi. Dia memandang Zafi sekali lagi. Bayi itu kini tertidur pulas, seolah tak ada yang terjadi. Tapi Arif tahu, di balik kedamaian itu, tersimpan sebuah rahasia yang bisa membakar kerajaan keluarganya hingga menjadi abu. Dan liontin dari masa lalu itu adalah percik apinya. Arif menyewa mantan polisi anti-teror bernama Bisma sebagai pengasuh bayangan untuk Zafi. Bisma, pria berotot dengan tatapan waspada, bergerak seperti siluman di sekitar rumah. Namun, kegelisahan Arif tidak berkurang. Dia menjadi terobsesi dengan monitor keamanan di ruang kerjanya, khususnya feed dari kamera kamar Zafi. Layar terpisah itu seakan memiliki gravitasinya sendiri, selalu menyedot perhatiannya dari laporan keuangan dan grafik saham. Dan Zafi. Zafi menjadi semakin membingungkan. Bayi itu jarang menangis, hampir tidak pernah rewel. Tapi gerak-geriknya membuat merinding. Suatu sore, Arif melihat di monitor, Zafi yang seharusnya tidur siang, tiba-tiba duduk di boksnya. Dia tidak bermain dengan mainan yang digantung. Dia menoleh ke arah kamera sudut langit-langit, persis di mana kamera tersembunyi itu berada, dan menatapnya. Tatapan itu panjang, tenang, seolah dia tahu sedang diawasi dan menerimanya. Arif bahkan sempat menggeser kamera remote, dan mata Zafi mengikuti pergerakan lensa. Bisma, panggil Arif melalui interkom, suaranya tegang. Apakah Zafi biasanya menatap kamera? Terkadang, Pak, jawab Bisma melalui AirPage. Bayi tertarik pada benda yang mengilat atau bergerak. Ini berbeda, gumam Arif. Dia memutar rekaman malam sebelumnya. Saat lampu redup, Zafi terbangun. Dia melihat ke arah jendela, lalu ke kamera, lalu tangannya yang mungil melakukan sesuatu yang aneh. Dia menunjuk. Bukan gerakan acak, tapi jari telunjuknya terangkat, mengarah ke sudut kamar, tempat tidak ada apa-apa. Lalu, dia menggerakkan tangannya seperti mengusap udara, gerakan yang menenangkan, seperti sedang menghibur seseorang yang tak terlihat. Arif merasa bulu kuduknya berdiri. Ini hanya imajinasiku karena stres. Batinnya berusaha meyakinkan diri. Konflik internalnya memuncak. Di satu sisi, naluri bisnisnya berteriak untuk segera menyingkirkan variabel tidak stabil ini begitu warisan resmi turun. Zafi sudah berhasil memenuhi fungsinya sebagai bukti keturunan di hadapan notaris dan dewan keluarga. Di sisi lain, rasa penasaran yang menggerogoti dan ucapan terakhir ayahnya, jaga kebenaran, membuatnya tak bisa berbuat begitu saja. Ditambah lagi, ada ikatan aneh yang mulai terbentuk. Setiap kali Arif memasuki kamar, Zafi akan memandangnya, dan kadang senyum kecil itu muncul, seolah mengenali satu-satunya orang yang memiliki hubungan darah dengannya di dunia ini. Suatu malam, Arif tidak tahan lagi. Pukul 3 pagi, dia meninggalkan kamar tidurnya dan berjalan menyusuri koridor sunyi menuju kamar bayi. Dia ingin melihat langsung, tanpa filter layar monitor. Dia membuka pintu perlahan. Lampu tidur berbentuk bulan bintang memancarkan cahaya lembut. Zafi terbangun. Dia duduk di boksnya, membelakangi pintu. Arif bisa melihat bahunya yang kecil naik turun perlahan. Zafi? Bisik Arif. Suaranya serak. Zafi menoleh. Di cahaya temaram, matanya seperti dua buah madu cair. Dia tidak terkejut. Dia mengangkat kedua tangannya, meminta digendong. Arif, dengan canggung yang mulai berkurang, mengangkat bayi itu. Badan Zafi hangat dan ringan. Dia menempelkan kepalanya ke bahu Arif. Untuk pertama kalinya, Arif membiarkan dirinya merasakan sesuatu selain kewajiban, sebuah bentuk kelembutan yang asing. Tapi kelegaan itu cepat hilang.
Saat dia berdiri di sana, mengayunkan Zafi pelan, matanya terbang ke jendela. Kamar bayi berada di lantai 2, menghadap taman belakang yang diterangi lampu taman. Di antara bayangan pepohonan beringin yang besar, Arif melihat sesuatu bergerak. Sebuah titik merah kecil, seperti ujung rokok yang menyala, lalu padam. Seseorang di luar sana, di kegelapan, sedang berjaga. Bisma, desis Arif ke mikrofon kecil di kerah bajunya, sistem komunikasi yang dia pasang sejak ancaman muncul. Penyusup. Taman belakang, di sekitar beringin besar. Sekarang. Hampir seketika, dia melihat dua sosok gelap dari pos keamanan bergerak cepat dan diam seperti kucing menuju lokasi. Di tangannya, Zafi menggeliat, memandang ke arah jendela. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayi itu mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Bukan ketakutan biasa, tapi sebuah kesadaran akan bahaya. Dia meraih kerah baju Arif dengan erat. "Diam, sayang," bisik Arif. Insting pelindungnya tiba-tiba muncul, mengejutkan dirinya sendiri. Dari bawah, terdengar suara berdebum ringan, lalu teriakan teredam. Interkom di dinding bersuara, "Pak Arif, kami dapat seorang pria." Dia mencoba memasang perangkat di jendela kamar pembantu di lantai bawah. Tampaknya perangkat pengawasan audio. "Bawa ke ruang interogasi." "Aku akan turun," jawab Arif dingin, darahnya mendidih. Dia menitipkan Zafi pada Bisma yang sudah bergegas masuk. Saat akan berbalik, Zafi mengulurkan tangan lagi ke arahnya, mengeluarkan suara rengekan kecil yang memilukan. "Jaga dia," perintah Arif pada Bisma sebelum melangkah pergi, mencoba mengabaikan rasa sakit di dadanya. Di ruang bawah tanah yang disulap menjadi ruang interogasi terisolasi, pria yang tertangkap itu, bermuka biasa, pakaian preman, duduk terikat. Dia menolak bicara, tapi di sakunya, mereka menemukan ponsel burner. Dan di ponsel itu, ada satu-satunya nomor yang dihubungi. Nomor itu, setelah dilacak cepat oleh tim It Arif, terdaftar atas nama perusahaan Dumi yang pernah berurusan dengan Paman Hadi. Paman Hadi, saudara ayahnya yang selalu cemburu, yang merasa dialah yang lebih berhak mewarisi karena Arif tidak punya keturunan asli. Amarah membara di dada Arif. Ini bukan lagi sekadar rasa ingin tahu. Ini adalah perang terbuka. Pamannya tidak hanya ingin menggagalkan warisan, tapi juga mengawasi Zafi. Mengapa? Apa yang Paman Hadi takutkan dari seorang bayi? Kembali di ruang kerjanya, Arif menatap feed kamera kamar bayi. Zafi sudah tertidur di pangkuan Bisma. Wajahnya tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Arif tahu, bayi itu merasakan ketegangan. Mungkin bahkan lebih dari yang bisa dia pahami. Monitor lain di mejanya menunjukkan email dari Rendra. Subjeknya, laporan awal, Sari Oliontin. Dia membukanya dengan jantung berdebar. Isinya singkat namun mengguncang. "Pak Arif, penyelidikan awal menemukan." Ibu Sari diketahui sering mengunjungi sebuah panti asuhan kecil di daerah Bogor pada masa mudanya, sebelum menikah. Bukan kasih bunda. 2. Ada pengrajin perak tua di Pasar Senen yang mengingat pesanan liontin bulan sabit khusus sekitar 28 tahun lalu. Dipesan oleh seorang pemuda kaya. Dia menggambar sketsanya. Lampiran. Iga. Yang menarik, dari sumber di RS tempat Ibu Sari melahirkan, sulit diverifikasi, ada kabar bahwa ada 2 bayi di ruangan itu malam Ibu Sari melahirkan. 1 hidup, 1 tidak jelas. Saya akan menggali lebih dalam. Hati-hati. 2 bayi. Arif memandang Zafi yang tidur di layar. Lalu melihat foto ibunya di meja. Apakah mungkin? Apakah mungkin Zafi bukan sekadar keponakan, tapi memiliki hubungan darah yang lebih dekat? Dan jika ada 2 bayi malam itu, siapakah yang lain? Tiba-tiba, Zafi terbangun di layar monitor. Dia menangis, tapi bukan tangisan lapar atau ngompol. Ini tangisan panik, histeris. Bisma menggendongnya, mencoba menenangkan, tapi tidak berhasil. Arif segera berlari ke kamar bayi. Saat dia masuk, Zafi langsung memandangnya, tangannya meraih henggap. Arif mengambilnya. Ajaibnya, tangisan Zafi mereda menjadi isakan,
Lalu dia mendekatkan kepalanya ke leher Arif, menggenggam bajunya erat-erat. Di pelukannya, bayi itu bergetar. Sudah, bisik Arif, tanpa sadar menepuk punggung Zafi dengan lembut. Paman Arif di sini. Dia terkejut dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri. Paman. Dia sudah menerima hubungan itu, setidaknya di alam bawah sadarnya. Malam itu, Arif tidak kembali ke kamarnya. Dia tidur di kursi malas di kamar bayi, dengan Zafi di boks di sampingnya. Setiap kali Zafi bergerak, dia terbangun. Dia menyadari, tanpa bisa lagi menyangkal, bahwa Zafi bukan lagi alat. Dia adalah tanggung jawab. Dan lebih dari itu, dia adalah kunci. Kunci dari sebuah rahasia yang melibatkan ibunya, ayahnya, paman yang haus kekuasaan, dan kebenaran yang mungkin akan menghancurkan gambaran keluarganya yang selama ini dia percayai. Bayi bermata jernih ini bukan hanya mata-mata kecil yang dia awasi. Bayi ini, dengan caranya yang misterius, justru memaksa Arif untuk membuka mata terhadap kebenaran keluarganya yang gelap. Dan pertempuran untuk warisan ternyata baru permulaan. Pertempuran sesungguhnya adalah untuk melindungi nyawa bayi yang kini sudah tidak bisa lagi dia anggap sebagai barang dagangan. Pesan dari Rendra tentang dua bayi dan pesanan liontin bulan sabit itu membakar pikiran Arif. Dia memutuskan untuk mengambil alih penyelidikan secara langsung. Mungkin ada sesuatu yang terlewat jika hanya mengandalkan orang lain. Tujuan pertamanya, panti asuhan kasih bunda, tempat awal semua ini bermula. Dia perlu menggali lebih dalam dari yang Rendra lakukan, menginterogasi Bu Yeti dengan caranya sendiri. Mobilnya berhenti di ujung gang yang sama. Namun, suasana yang menyambutnya jauh berbeda dari kunjungan pertamanya. Bukannya kesibukan sore yang ramai, yang ada adalah keheningan yang pekat dan bau menyengat yang familiar. Bau hangus, besi meleleh, dan kayu terbakar. Arif keluar dari mobilnya, diikuti oleh dua pengawal. Panti asuhan kasih bunda kini hanya berupa tumpukan puing berwarna hitam. Dinding-dindingnya roboh, atapnya ambruk, dan sisa-sisa struktur kayu seperti kerangka raksasa yang hangus terbakar menjulang ke langit kelabu. Petugas pemadam baru saja membereskan peralatan mereka. Kapan kebakaran terjadi? Tanya Arif pada seorang petugas yang sedang mengumpulkan selang. Seminggu yang lalu, Pak. Tengah malam. Api cepat menjalar. Katanya karena korsleting listrik. Jawab petugas tanpa banyak antusiasme. Seminggu yang lalu, persis setelah Arif mengambil Zafi. Ini bukan kebetulan. Apakah ada korban? Desak Arif. Jantungnya berdebar kencang. Bayangan Bu Yeti yang mungkin terkubur di dalam membuatnya merasa ngeri. Alhamdulillah tidak. Panti ini sudah kosong beberapa hari sebelum kebakaran. Penghuninya sudah dipindahkan. Dipindahkan kemana? Siapa yang memindahkan? Petugas itu mengangkat bahu. Entah, Pak. Bukan urusan kami. Coba tanya kelurahan. Arif menatap puing-puing itu. Semua dokumen, semua catatan, semua jejak administratif tentang Zafi dan bayi-bayi lain, musnah. Api adalah penghapus yang sempurna. Seseorang sangat ingin menutup jalur ini. Dia menghubungi Rendra. Kebakaran di panti. Semua dokumen hilang. Kamu punya kontak Bu Yeti? Nomor yang dulu sudah tidak aktif. Pak, saya sudah coba lacak. Hilm. Temui kelurahan. Cari tahu siapa yang meminta pemindahan penghuni dan kemana. Gunakan semua pengaruh dan uang yang diperlukan. Suara Arif dingin namun penuh tekanan. Sementara menunggu kabar Rendra, Arif mengalihkan fokus ke petunjuk lain, pengrajin perak tua di Pasar Senen. Dia memutuskan pergi sendiri, dengan penyamaran sederhana dan hanya ditemani satu pengawal yang paling dipercayainya. Pasar Senen siang itu ramai dan semrawut. Di gang sempit di antara toko-toko kain, mereka menemukan warung kecil pengrajin perak, Ude. Tembaga Mulia. Seorang kakek tua bermata rabun duduk di balik konter penuh peralatan. Maaf, Pak. Saya dengar Bapak dulu pernah membuat liontin perak berbentuk bulan sabit dengan batu biru. Sekitar 28 tahun lalu, kata Arif, menunjukkan foto sketsa dari Rendra. Kakek itu menyipitkan matanya, lalu memakai kacamata pembesar. Dia memandangi sketsa itu lama sekali. Bentuknya unik. Saya ingat.
Pesanan khusus. Bukan dari toko perhiasan, tapi langsung dari orangnya. Masih ingat orangnya? Tanya Arif, berharap. Orang kaya, muda, tampan, tapi wajahnya tegang, seperti punya beban. Dia bilang ini hadiah untuk seseorang yang sangat spesial. Bahkan kasih ukiran inisial kecil di bagian belakang. Inisial? Jantung Arif berdetak kencang. Iya, huruf S dan H yang dijalin jadi satu. S dan Haji Sari dan Hamzah. Orang tuanya. Apakah Bapak masih punya catatannya? Atau nama pemesannya? Kakek itu menggeleng pelan. Catatan lama-lama sudah hilang, dibuang. Nama? Dia bayar tunai. Tidak kasih nama. Tapi... Kakek itu berhenti, memandang Arif dengan curiga. Kenapa tanya-tanya soal ini? Sudah lama sekali. Ini, untuk penelitian keluarga. Jawab Arif cepat. Apakah setelah itu ada orang lain yang menanyakan liontin yang sama? Wajah kakek itu berubah. Ada. Beberapa bulan lalu. Seorang pria. Dia tidak sehalus yang muda dulu. Asal. Mau membeli desain yang sama. Saya bilang tidak bisa tanpa izin pemesan asli. Dia marah. Ancam saya. Apakah Anda ingat wajahnya? Kakek itu mengangguk pelan. Ketakutan muncul di matanya. Saya tidak bisa lupa. Dia punya tatapan dingin. Dan ada bekas luka kecil di alis kirinya. Bekas lakar di alis kiri. Arif mengenali ciri itu. Itu adalah ciri khas kepala keamanan pribadi Paman Hadi, seorang mantan preman bernama Dika. Semuanya semakin jelas. Paman Hadi tidak hanya mengawasi, dia aktif berusaha menghapus jejak dan mencari liontin itu. Pulang ke rumah, Arif mendapat laporan dari Rendra. Hasilnya suram. Proses pemindahan penghuni panti dilakukan atas perintah Dinas Sosial tingkat atas dengan surat resmi yang ternyata palsu. Tidak ada catatan kemana Bu Yeti dan anak-anak itu dipindahkan. Mereka menghilang bagai ditelan bumi. Malam itu, di ruang kerjanya yang terkunci, Arif memandangi dua barang di atas meja, foto ibunya dengan liontin, dan foto Zafi yang sedang tidur. Dua bayi. Satu liontin. Sebuah rahasia yang dibungkus api dan ancaman. Ada ketukan di pintu. Bisma masuk dengan wajah suram. Pak Arif, ada sesuatu di monitor perimeter. Sepertinya percobaan kedua. Mereka berdua menatap layar. Di bagian pagar samping yang paling gelap, terlihat sosok mencoba memanjat. Tapi kali ini, sebelum pengawal bergerak, sosok itu tiba-tiba tersentak dan jatuh keluar. Sepertinya ada orang lain di luar yang menyerang si penyusup. Terjadi perkelahian singkat dan gelap di luar jangkauan kamera, lalu kedua sosok itu menghilang. Siapakah yang menyerang penyusup Paman Hadi? Apakah ada pihak ketiga yang juga terlibat? Keesokan harinya, konflik dengan Paman Hadi meletus terbuka. Dalam rapat Dewan Keluarga virtual untuk membahas peralihan saham, Paman Hadi tiba-tiba menyerang. Arif, tentang anakmu ini. Zafi, kan namanya? Proses adopsinya sangat tertutup. Bahkan kita, keluarga, tidak diajak melihat ibunya. Ini mencurigakan. Saya usulkan dilakukan tes DNA independen untuk memastikan dia benar-benar darah dagingmu sebelum saham dialihkan. Semua mata tertuju pada Arif melalui layar. Wajahnya tetap tenang, meski darahnya mendidih. Kecurigaan yang tidak berdasar, Paman. Semua dokumen Zafi legal dan di atas kertas. Ibu yang melahirkannya memilih untuk merahasiakan identitas, dan saya menghormati itu. Tes DNA adalah penghinaan terhadap anak saya dan saya. Kalau tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang perlu ditakutkan dari tes DNA, bukan? Sindir Paman Hadi, senyum tipis di bibirnya. Arif tahu, jika tes DNA dilakukan, hasilnya akan menunjukkan bahwa Zafi bukan anak kandungnya. Skemanya akan terbongkar. Warisan akan hangus. Pamannya akan menang. Permintaan Anda tidak berdasar dan ofensif. Saya menolak, kata Arif tegas. Dan saya ingatkan, Paman, kepemilikan saham ayah sudah jelas di wasiat. Intervensi Anda hanya akan berujung pada meja hijau,
dan publikasi media yang tidak akan menguntungkan siapapun, terutama reputasi kelompok usaha kita. Ancaman terselubung itu berhasil. Beberapa anggota dewan lain ikut menengahi. Masalah DNA ditunda, tapi Arif tahu ini hanya gencatan senjata sementara. Pamannya tidak akan berhenti. Begitu rapat berakhir, Arif langsung menuju kamar Zafi. Bayi itu sedang diajak bermain oleh Bisma. Saat melihat Arif, wajah Zafi berseri. Dia merangkak cepat ke arahnya. Sebuah perkembangan baru yang membuat hati Arif tersentuh. Arif mengangkat Zafi, memeluknya erat. Dalam pelukannya, dia berbisik, hampir tak terdengar. "Aku akan jaga kamu. Aku janji." Dia melihat ke mata Bisma. "Tingkatkan keamanan lagi. Gandakan personel. Pasang sensor gerak di setiap jendela. Siapkan safe room." "Seperti perang, Pak?" tanya Bisma. "Ini memang perang, Bisma," jawab Arif, matanya gelap. "Perang untuk hidupnya." Jejak ke panti asuhan mungkin sudah terhapus oleh api. Jejak pengrajin perak hampir terputus oleh ancaman. Tapi Arif menyadari, ada satu jejak yang tidak bisa dihapus. Ingatan. Ingatan Bu Yeti. Dan ingatan ibunya, Sari, dimanapun dia berada. Perburuan tidak lagi sekadar untuk mempertahankan warisan. Sekarang, ini adalah perlombaan melawan waktu dan seorang paman yang kejam untuk menemukan kebenaran sebelum kebenaran, dan Zafi dihancurkan olehnya. Bayi di pelukannya bukan lagi sekadar alat atau bahkan sekadar kunci. Dia adalah nyawa yang harus diselamatkan, dan mungkin satu-satunya bukti hidup dari sebuah cinta dan pengkhianatan keluarga yang terjadi puluhan tahun silam. Dinginnya AC di ruang kerja Arif tidak mampu mendinginkan kepanikan yang menjalar di tulangnya. Laporan Bima, detektifnya, terbuka di laptop, sebuah dokumen yang lebih mirip skenario film thriller ketimbang kenyataan hidupnya. Kesimpulan sementara. 1. Ibu Sari tinggal di RS hingga 3 hari pasca kelahiran. Ada catatan tamu rutin, TN Hamzah, suami, dan seorang wanita muda, diduga adik atau asisten. Pagi hari keempat, Sari dan bayi, Anda, dikonfirmasi pulang oleh perawat siang. Namun, perawat malam yang sama bersumpah melihat Sari, dengan kondisi lemah, meninggalkan RS sendirian lewat pintu darurat malam sebelumnya. Tidak membawa bayi. 2 bayi dokter yang menangani sudah meninggal. Mantan perawat yang diwawancara, anonim, menyebut ada keributan halus malam itu di ruang bayi. Dia mendengar suara 2 bayi menangis, lalu salah satu reda. Dia diberi pesan oleh atasan untuk melupakan apa yang dilihat. 3 panti Bogor panti yang sering dikunjungi Sari bernama Rumah Pelangi. Tutup 20 tahun lalu. Mantan pengelolanya, Ibu Eni, masih hidup. Dia ingat Sari sebagai relawan yang sangat penyayang. Ibu Eni bercerita, dia selalu sedih, Mbak Sari itu. Seperti ada duka besar yang dipendam. Pernah bilang ke saya, "Bu, kasihannya anak yang tidak tahu siapa orang tuanya." Beberapa tahun setelah dia tidak datang lagi, ada orang bayaran yang datang, beli semua dokumen lama tentang Sari. "Saya tidak kasih yang asli, saya kasih yang palsu." Takut. Arif menatap kata-kata itu sampai berkunang-kunang. Dia meninggalkan RS sendirian. Tidak membawa bayi, bayi itu adalah dirinya. Lalu, bayi mana yang dibawanya? Atau, apakah ada 2 bayi? Ponselnya bergetar. Rendra. "Pak, ada perkembangan dari tim IT. Kami berhasil melacak sinyal terakhir ponsel Bu Yeti sebelum dia menghilang. Berada di sebuah villa di puncak, atas nama perusahaan Shell yang bentar, Pak, yang terhubung ke keponakan Paman Hadi." Puncak. Gumam Arif. Bu Yeti mungkin masih hidup. Ditahan untuk dicegah bicara. Dia harus bergerak cepat. Tapi sebelum sempat memberi perintah, interkom dari kamar Zafi berbunyi. Suara nyonya. Lilis, parau dan penuh teror. "Pepa Arif, tolong, ke kamar Zafi. Sekarang." Dia, ada yang tidak beres. Arif membanting pintu ruang kerja dan berlari. Jantungnya berdebar kencang. Bisma sudah lebih dulu ada di sana, berdiri kaku di depan box Zafi. Wajah sang mantan polisi anti-teror itu pucat. Zafi tidak menangis.
Dia terduduk di boks. Wajahnya beku dalam ekspresi ngeri yang tidak wajar untuk bayi. Matanya terbelalak, menatap kosong ke arah sudut kamar yang gelap, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya gemetar halus. "Zafi, sayang." Arif mendekat, suaranya lembut penuh khawatir. Saat mendengar suaranya, Zafi pelan memutar kepala. Tatapan mata madunya yang biasanya jernih kini berkaca-kaca, penuh ketakutan murni. Dia mengulurkan tangan, meraih baju Arif dengan cengkeraman yang kuat. Lilis, dengan wajah basah oleh air mata, maju mendekat. Di tangannya, dia memegang sebuah ponsel sederhana. Ini tadi ditinggalkan di depan pintu kamar. Terbungkus kertas. Saya buka, dan ada pesan. Arif mengambil ponsel itu. Itu adalah ponsel burner murah. Di layarnya, hanya ada satu pesan teks dari nomor tidak dikenal. Serahkan surat dan liontin. Bayi itu berikutnya. Waktunya 24 jam. Surat. Liontin. Ancaman itu nyata dan langsung mengarah ke Zafi. "Kenapa kamu bilang Zafi tidak beres, Lilis? Selain ancaman ini?" tanya Arif. Matanya tak lepas dari Zafi yang kini memeluk lehernya erat-erat. Karena sebelum paket ini datang, Zafi tiba-tiba menangis menjerit. "Bukan lapar, Pak." Lalu dia menunjuk ke jendela dan dia bilang, "Jangan." Arif dan Bisma saling memandang. "Bayi umur segitu belum bisa bicara, Lilis," kata Bisma, skeptis. "Tapi saya dengar jelas, Pak." Suaranya kecil, parau, seperti bisikan. "Jangan." Lalu dia lihat ke arah saya. Matanya itu, Pak, seperti minta tolong. Lilis terisak. Arif memandang Zafi. Bayi itu sekarang memendam wajahnya di bahu Arif. Tubuh kecilnya masih bergetar. Apakah mungkin? Apakah ketakutan yang ekstrim memicu sesuatu? Atau ada hal lain yang tidak bisa dijelaskan? Malam itu, Arif memindahkan Zafi ke kamarnya sendiri. Dia memasang kamera tambahan, dan Bisma berjaga di luar. Zafi tertidur lelap, kelelahan setelah ketakutan hebatnya. Tapi Arif tidak bisa tidur. Pukul 2.47, ponsel burner yang diserahkan Nyonya Lilis berbunyi. Bukan pesan, tapi panggilan. Dengan hati berdebar, Arif menjawab, "Ya." Suara di seberang sengau dan terdistorsi, jelas menggunakan penyamaran. Waktunya tinggal 23 jam, Arif. Surat dan liontin. Tidak ada negosiasi. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan sebenarnya?" tanya Arif, berusaha tenang. "Kebenaran itu milik kami. Bayi itu adalah bukti yang salah tempat. Berikan buktinya, kami ambil bayinya. Hidup-hidup. Atau kami ambil paksa, dan kau dapat mayatnya." "Kamu bekerja untuk Hadi, kan?" tantang Arif. Tertawa pendek dan dingin. "Hadi itu anak kemarin sore. Dia hanya haus harta. Kami menginginkan apa yang seharusnya tidak pernah lahir. Pilihan ada di tanganmu." Telepon diputus. Arif duduk terpaku. Ini bukan lagi sekadar paman Hadi. Ada pihak lain yang lebih gelap, lebih berbahaya, yang mengincar Zafi. Apa yang seharusnya tidak pernah lahir. Kalimat itu menggantung di udara seperti ancaman maut. Dia melihat Zafi yang tidur. Wajahnya yang polos tak berdosa. "Apa dosamu, sayang? Kamu cuma bayi." Keesokan pagi, sebelum fajar, Nyonya Lilis mengetuk pintu kamarnya. Wanita itu tampak seperti tidak tidur semalaman. Matanya merah. "Pak Arif, saya harus bicara. Saya tidak tahan," katanya, suaranya bergetar. "Tentang apa, Lilis?" Tentang surat dan liontin itu. Dan tentang Ibu Zafi." Arif menegakkan badan. "Apa yang kamu tahu?" Lilis menarik napas dalam. Saya dulu bukan cuma pengasuh biasa. Saya pernah jadi perawat bayi di rumah sakit yang sama, tempat Ibu Sari melahirkan." Udara di ruangan itu seolah tersedot. Arif membeku. "Lanjutkan."
Saya waktu itu perawat junior. Malam itu, saya yang jaga ruang bayi. Datang seorang wanita muda, cantik, tapi wajahnya sangat sedih. Dia bilang atas perintah Nyonya Sari untuk melihat bayinya. Dia bawa surat dan liontin perak. Dia minta saya tempelkan liontin itu di baju salah satu bayi yang lebih kecil, yang lahir prematur. Ada 2 bayi? Tanya Arif, suaranya serak. Lilis mengangguk, air mata menetes. Iya, bayi Nyonya Sari sehat. Tapi ada bayi lain, bayi dari seorang gadis muda yang meninggal saat melahirkan di RS yang sama malam itu. Bayinya prematur, lemah. Keluarganya tidak ada yang datang. Dokter dan perawat senior waktu itu, mereka setuju untuk sesuatu. Untuk apa? Desak Arif, sudah bisa menebak. Untuk menukar. Agar Nyonya Sari bisa pergi dengan bayi yang hidup, tanpa beban bayi kandungnya yang menurut mereka tidak akan bertahan lama. Bayi prematur itu akan diberikan kepada keluarga kaya sebagai anak kandung, tumbuh dengan segala kelebihan. Sedangkan bayi kandung Nyonya Sari akan dibesarkan dengan sederhana, jauh dari sorotan, agar tidak jadi rebutan warisan kelak. Lilis terisak. Tapi rencana berantakan. Nyonya Sari menolak. Dia mau bawa kedua bayi itu. Tapi tekanan dari keluarga suaminya terlalu besar. Akhirnya, dia pergi sendirian. Tanpa bayi sama sekali. Arif merasa dunia berputar. Lalu, bayi yang mana yang jadi saya? Dan bayi yang mana yang jadi Zafi? Atau orang tua Zafi? Lilis memandangnya dengan penuh belas kasihan. Saya tidak tahu pasti, Pak. Setelah kejadian itu, saya dipecat. Tapi, surat dan liontin yang saya selipkan di baju bayi prematur itu, surat itu untuk anaknya kelak. Liontin itu tanda pengenal. Saya selalu penasaran, bayi itu jadi apa? Dan ketika saya lihat surat yang sama di bantal Zafi, dan tahi lalat di telinganya, persis seperti bayi prematur malam itu. Jadi, Zafi adalah cucu dari bayi prematur itu? Atau? Arif memegangi kepalanya. Kamu bilang kamu tidak tahu bayi yang mana. Tapi kamu tahu tentang surat dan liontin. Kenapa kamu tidak bicara dari dulu? Karena mereka mengancam saya, jerit Nyonya Lilis. Orang yang sama yang membeli dokumen di Panti Bogor. Mereka bilang jika saya bicara, keluarga saya akan celaka. Tapi setelah melihat Zafi, ancaman ke dia, saya tidak tahan lagi. Dosanya sudah terlalu berat. Pengakuan yang tertunda selama puluhan tahun akhirnya meledak. Tepat saat Arif mencoba mencerna semua ini, alarm di ponsel Bisma berbunyi nyaring dari luar pintu. Bisma membuka pintu dengan kasar, wajahnya waspada. Pak, ada 5 mobil mencurigakan mendekati perimeter. Bergerak cepat. Bukan gaya Hadi. Lebih profesional. Pihak ketiga. Mereka yang menginginkan apa yang seharusnya tidak pernah lahir. Arif memandang Zafi yang terbangun karena keributan, lalu memandang Nyonya Lilis yang ketakutan, lalu ke monitor yang menunjukkan titik-titik merah mendekati rumahnya. Waktu 24 jam hampir habis. Dan sekarang, dia tidak hanya harus melindungi Zafi dari Paman Hadi yang haus harta, tapi juga dari pembunuh bayaran yang misterius yang ingin memusnahkan bukti yang salah tempat. Kebenaran yang terungkap ternyata lebih gelap dari yang dia bayangkan. Dan di tengah semua ini, Zafi, dengan tatapan tak berdayanya, adalah pusat dari badai yang siap menghancurkan siapapun di dekatnya. Arif harus memilih, menyerahkan bukti dan mungkin kehilangan Zafi selamanya, atau bertaruh segalanya untuk melindungi bayi yang bahkan mungkin bukan saudara-sedarahnya, tetapi yang sudah terlanjur menjadi jantung dari kehidupan barunya. Kekacauan merajalela di monitor keamanan. 5 mobil SUV hitam tanpa plat nomor bergerak dengan agresif, membentuk formasi pengepungan di luar pagar utama rumah Arif. Bukan gaya preman bayaran Paman Hadi yang cenderung sembrono. Ini militer. Terlatih. Lockdown total, teriak Bisma ke mikrofonnya. Semua pintu dan jendela otomatis terkunci. Aktifkan sistem anti-penetrasi. Pindahkan Pak Arif dan bayi ke safe room. Sekarang. Pengawal lain bergerak cepat. Arif, dengan Zafi terpeluk erat di satu lengan,
menarik lengan Nyonya Lilis yang masih terguncang. Ikut kami. Mereka diseret melalui koridor bawah tanah menuju ruang aman, sebuah bunker beton yang dilengkapi persediaan, sirkulasi udara mandiri, dan monitor langsung dari setiap kamera keamanan. Saat pintu baja setebal 30 cm tertutup dan terkunci dengan desis hidraulik, baru kemudian Arif menarik napas. Di layar, mereka menyaksikan aksi itu. Orang-orang bertopeng dari mobil-mobil hitam itu menggunakan perangkat pemotong laser berteknologi tinggi pada pagar. Alarm meraung, tetapi mereka mengabaikannya. Tim keamanan Arif, yang terdiri dari mantan militer terbaik, membalas dengan tembakan peringatan. Pertempuran tidak seimbang. Para penyerang tidak hanya bersenjata lebih baik, tetapi juga tampaknya tahu tata letak keamanan rumah. Mereka dengan cepat melumpuhkan 2 titik pos penjagaan. Siapa mereka? Desis Arif. Bukan main-main, Pak. Gumam Bisma, matanya tak lepas dari layar. Itu peralatan kelas militer. Dan lihat pola serangannya. Mereka tahu di mana titik lemah kita. Pengkhianatan. Seseorang dari dalam memberi informasi. Tiba-tiba, salah satu monitor menunjukkan area taman belakang. Seorang penyerang berhasil mendekati pipa ventilasi yang terhubung ke bunker, titik yang hanya diketahui oleh Arif, Bisma, dan kontraktor yang membangunnya. Kontraktor yang direkomendasikan oleh Paman Hadi setahun yang lalu. Paman Hadi. Gerutu Arif. Dia tidak hanya membeberkan rahasia keluarga di rapat dewan, dia juga menjual informasi ke pihak ketiga ini. Atau mungkin, dia hanya alat mereka. Pertempuran di luar berlangsung singkat dan brutal. Tim Arif kewalahan. 3 pengawal terluka. Namun, sebelum penyerang bisa mencapai pintu utama rumah, sirene dari kejauhan terdengar. Patroli polisi yang dihubungi oleh sistem keamanan otomatis rumah tiba. Para penyerang, dengan disiplin tinggi, segera mundur, meninggalkan alat-alat mereka dan menghilang ke dalam gelap malam sama cepatnya dengan kedatangan mereka. Setelah situasi dinyatakan aman, Arif baru berani keluar dari bunker. Rumahnya yang megah tampak seperti medan perang mini. Kaca pecah, peluru menggores marmer, dan bau mesiu menggantung di udara. Tapi kehancuran fisik bukanlah hal terburuk. Keesokan harinya, konflik dengan Paman Hadi meletus secara terang-terangan. Sebelum Arif sempat menghubungi pengacara untuk melaporkan serangan itu, dia justru mendapat panggilan dari kantor polisi. Paman Hadi telah melaporkannya dengan tuduhan penipuan warisan dan pemalsuan dokumen kelahiran anak. Dia membawa saksi, seorang perempuan parubaya yang mengaku sebagai mantan staf administrasi panti asuhan Kasih Bunda, bersaksi bahwa Arif membeli bayi dengan uang. Arif dipanggil untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, dia bertemu dengan pamannya. Wajah Hadi penuh dengan kepuasan palsu dan keprihatinan yang dibuat-buat. Arif, keponakanku, saya melakukan ini untuk kebaikan nama keluarga. Warisan ayahmu terlalu besar untuk dipertaruhkan pada seorang bayi bayaran, kata Hadi dengan suara lantang, didengar oleh penyidik dan beberapa staf. Kamu tahu itu tidak benar, Paman, jawab Arif dingin. Dan kamu juga tahu siapa yang menyerang rumahku tadi malam. Hadi berpura-pura terkejut. Diserang? Astaga, tidak. Lihat, ini akibatmu bergaul dengan orang-orang salah, Arif. Bayi itu membawa sial. Serahkan saja dia ke panti, akui kesalahanmu, dan kita urus ini secara keluarga. Ini pemerasan terselubung. Serahkan Zafi, atau perang hukum dan publikasi yang akan merusak reputasi Arif dan perusahaannya. Arif menolak memberikan pernyataan apapun sebelum pengacaranya datang. Dia dibebaskan dengan janji tidak meninggalkan kota. Pamannya melepasnya dengan senyum kemenangan. Ketegangan di rumah memuncak. Lilis terus-menerus ketakutan, yakin bahwa mereka akan datang lagi. Bisma dan sisa tim keamanan yang setia meningkatkan kewaspadaan hingga tingkat paranoid. Dan di tengah semua kekacauan ini, Zafi jatuh sakit. Ini bukan penyakit biasa. Tanpa demam tinggi, tanpa batuk pilek. Zafi hanya lesu, lemah, menolak makan. Dokter anak terbaik yang diperiksa tidak menemukan apa-apa. Sepertinya stres, Pak Arif. Bayi bisa merasakan ketegangan di sekitarnya, kata dokter itu, tampak bingung. Tapi Arif tahu ini lebih dari itu.
Zafi seperti sedang memudar. Matanya yang biasanya jernih kini redup. Dia tidur terus, dan saat terbangun, dia hanya menatap kosong ke langit-langit, atau terkadang mengeluarkan isakan lemah yang memilukan. Di saat genting inilah, panggilan dari detektif Bima datang, membawa berita yang lebih mengguncang. Pak Arif, saya temukan Ibu Eni, mantan pengelola panti rumah pelangi di Bogor. Dia mau bicara, tapi hanya langsung pada Anda. Dan, dia punya sesuatu. Sesuatu yang disembunyikan selama 30 tahun. Dengan risiko tinggi, Arif memutuskan pergi. Dia meninggalkan Zafi dalam perlindungan ketat Bisma dan Nyonya Lilis, dengan berat hati. Perjalanan ke Bogor terasa seperti perjalanan menuju inti kebenaran, atau mungkin menuju lubang yang lebih dalam. Ibu Eni tinggal di rumah sederhana di pinggiran Bogor. Perempuan tua itu berusia sekitar 80 tahun. Matanya masih tajam. Arif, jadi kamu anak Sari, katanya, memandangnya dengan campuran kasihan dan kewaspadaan. Wajahmu mirip ibumu. Tapi ada juga sisi Hamzah di sana. Ibu kenal ayah saya? Tanya Arif terkejut. Hamzah dulu pernah datang, mencari Sari. Marah besar. Saya bilang saya tidak tahu. Saya janji pada Sari untuk tidak bicara. Ibu Eni menarik napas. Sari itu, dia punya anak di sini. Arif membeku. Di panti ini. Bukan. Tapi dia sering datang untuk melihat seorang bayi yatim. Bayi perempuan. Bayi itu, dia rawat seperti anak sendiri. Sampai suatu hari, bayi itu diadopsi. Sari hancur. Beberapa bulan kemudian, dia datang lagi, hamil besar. Dia bilang, Bu, kali ini saya tidak akan kehilangan anak saya. Tapi dia kelihatan takut. Lalu, desak Arif. Lalu dia melahirkan. Dan dia menghilang. Bertahun-tahun kemudian, ada orang datang, bayar mahal untuk semua info tentang Sari. Saya curiga. Jadi saya sembunyikan yang asli. Ibu Eni membuka laci tua, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada beberapa foto usang dan selembar kertas tipis. Foto itu menunjukkan Sari muda, tersenyum sedih, menggendong seorang bayi perempuan. Di leher bayi itu, terlihat samar-samar, sebuah liontin perak berbentuk bulan sabit. Dan kertas itu adalah surat wasiat tulisan tangan Sari, belum sempurna, ditandatangani dan disaksikan secara tidak formal. Isinya singkat, jika sesuatu terjadi padaku, aku menitipkan seluruh hartaku yang tersisa, tabungan di bank Swiss nomor XXX, pada anak kandungku, Arif Hamzah, dan pada anak angkatku yang kucintai, Dina, yang mengenakan liontin bulan sabit pemberianku. Arif membaca surat itu berulang kali. Anak angkatku, Dina itulah bayi perempuan di panti. Itulah pemakai liontin bulan sabit yang pertama. Lalu, bagaimana dengan Zafi? Ibu Eni, siapa Dina? Di mana dia sekarang? Ibu angkatnya pindah ke luar negeri. Hilang kontak. Tapi, Ibu Eni ragu-ragu. Beberapa tahun lalu, ada perempuan muda datang. Dia cari info tentang orang tuanya. Dia bilang ibunya meninggal, hanya tinggal liontin bulan sabit sebagai petunjuk. Dia tunjukin liontinnya. Persis. Dan, jantung Arif berdebar kencang. Dan wajahnya, mirip sekali dengan Sari waktu muda. Saya kasih tahu tentang Sari. Dia syok. Dia bilang nama ibunya yang meninggal bukan Sari. Tapi, ada kemungkinan ibunya itu adalah Dina, anak angkat Sari. Jadi, kemungkinan besar, Sari melindungi mengasuh Dina, bayi panti, memberi Dina liontin bulan sabit, Dina dewasa, punya anak, Zafi. Dina meninggal, Zafi jadi yatim. Ada liontin surat Zafi di panti kasih bunda. Tapi mengapa ada 2 bayi di RS? Dan mana bayi kandung Sari yang sebenarnya? Pulang dari Bogor dengan pikiran berputar-putar, Arif merasa semakin dekat sekaligus semakin jauh dari kebenaran. Saat mobilnya memasuki halaman rumah, dia melihat keramaian. Ambulans. Dia bergegas keluar. Bisma menyambutnya dengan wajah pucat. Zafi, Pak, kondisinya drop. Dokter di dalam. Dia mau bawa ke NICU.
Arif berlari masuk. Di kamar bayi, Zafi terbaring lemas di tempat tidur kecil, dihubungkan ke monitor dan infus. Dokter berbisik pada Nyonya. Lilis yang menangis. Stres akut, mungkin depresi bayi. Tapi ada gejala aneh. Tingkat kortisolnya sangat tinggi, seolah tubuhnya terus-menerus dalam mode fight or flight ekstrim sejak lahir. Seperti dia membawa trauma genetik atau terus-menerus merasa terancam. Arif mendekat, menggenggam tangan Zafi yang dingin. Zafi, sayang. Saat mendengar suaranya, Zafi membuka mata. Matanya mencari, menemukan wajah Arif. Dengan sisa tenaga, dia menggerakkan tangannya yang kecil, meraih jari Arif. Lalu, dengan jelas, dalam bisikan yang hampir tak terdengar tapi terdengar oleh Arif dan dokter yang dekat, dia mengucapkan satu kata, "Mama." Dan air mata mengalir dari sudut mata Zafi. Semua orang di ruangan terdiam. Kata pertama Zafi, bukan "Papa", tapi "Mama". Panggilan untuk seorang ibu yang tak pernah dia kenal, tapi yang rupanya selalu hadir dalam ketakutannya. Arif memandang bayi itu, dan tiba-tiba, sebuah kepingan puzzle jatuh ke tempatnya. Ketenangan Zafi yang tidak wajar, tatapannya yang terlalu sadar, ketakutannya yang mendalam. Apakah mungkin bayi ini tidak hanya membawa rahasia, tetapi juga membawa semacam ingatan? Atau setidaknya, kepekaan yang sangat tinggi terhadap kebenaran kelam di sekitarnya? Bawa dia ke rumah sakit terbaik. Jaga dia 24 jam. Perintah Arif pada dokter, suaranya tegas namun hancur di dalam. Dia menoleh ke Bisma. Kumpulkan semua bukti. Surat dari Ibu Eni, laporan Bima, pengakuan Nyonya Lilis. Dan siapkan tim hukum terbaik kita. Untuk menghadapi Paman Hadi, tanya Bisma. Bukan, jawab Arif, matanya berkilat dengan tekad baru. Untuk menggugat balik. Untuk membongkar semuanya. Dan untuk menemukan siapa sebenarnya Dina ini. Dan mengapa ada orang yang mau membunuh seorang bayi hanya untuk mengubur rahasia seorang wanita bernama Sari. Zafi, dalam kondisi kritisnya, bukan lagi sekadar alat warisan atau bahkan sekadar keponakan. Dia adalah korban. Dan Arif, yang dulu membelinya dengan dingin, kini bertekad menjadi pembelanya hingga titik darah penghabisan. Perang dengan Paman Hadi hanyalah gangguan. Musuh sebenarnya adalah bayangan dari masa lalu yang ingin memastikan rahasia itu mati bersama Zafi. Dan Arif tidak akan membiarkan itu terjadi. Ruang Nicu di RS Premier terasa seperti kapsul waktu yang terputus dari dunia luar. Dinding kaca, bunyi monoton monitor, dan udara steril membungkus Zafi yang mungil, tampak semakin kecil di tengah selimut dan selang infus. Arif duduk di sampingnya, tak berdaya, hanya bisa memandang melalui lubang khusus di inkubator. Kata, "Mama," yang terucap dari bibir Zafi masih bergema di kepalanya seperti gema di gua yang gelap. Bisma datang membawa amplop coklat tebal. Hasilnya, "Pak," bisiknya, wajahnya suram. Ini adalah hasil tes DNA rahasia yang diperintahkan Arif seminggu lalu. Dia mengambil sampelnya sendiri dan sampel Zafi, dikirim ke laboratorium independen di Singapura melalui jalur yang tidak bisa dilacak. Dia harus tahu. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi ketidakpastian jauh lebih buruk. Dengan tangan sedikit gemetar, Arif membuka segel amplop. Dia langsung melompat ke halaman kesimpulan. Hasil analisis kinship, tingkat kekerabatan. Sample A, Arif, dan sample B, Zafi, menunjukkan tingkat kekerabatan sangat tinggi. Prediksi hubungan kekerabatan dalam tingkat sepupu, Cousins, atau paman keponakan, Unclenepeu. Kesimpulan, tidak ada hubungan ayah-anak, father-child. Namun, ada kecocokan signifikan pada marker genetik tertentu yang menunjukkan garis keturunan maternal dari ibu yang sama. Garis keturunan maternal yang sama. Arif membaca ulang kalimat itu. Napasnya tertahan. Jadi, dia dan Zafi memiliki hubungan darah melalui garis ibu. Ibunya, Sari. Itu mengonfirmasi teori bahwa Zafi adalah cucu dari anak angkat Sari, Dina. Dina adalah anak angkat Sari, jadi secara genetik, Dina tidak terkait dengan Sari. Tapi, garis keturunan maternal yang sama, kecuali
Kecuali Dina bukan sekadar anak angkat. Sebuah kemungkinan liar dan mengerikan menerjang pikirannya. Apa jika Dina adalah anak kandung Sari? Apa jika skandal, dua bayi di rumah sakit, bukan tentang dua bayi yang terpisah, tetapi tentang Sari yang melahirkan kembar? Seorang anak diambil dan dibesarkan sebagai anak angkat, untuk disembunyikan dari keluarga Hamzah yang mungkin tidak menginginkan anak perempuan, atau karena alasan warisannya yang rumit. Lalu, anak yang satunya lagi, Arif, dibesarkan sebagai anak tunggal sah? Itu akan menjelaskan mengapa Sari begitu terikat pada Dina, memberinya liontin bulan sabit, dan punya tabungan rahasia untuknya. Itu juga akan menjelaskan mengapa ada tekanan besar dari keluarga untuk menutupi semuanya. Dan jika Dina adalah anak kandung Sari, maka Zafi adalah cucu kandung Sari. Dan Arif adalah paman kandungnya. Tapi siapa orang tua Zafi? Siapa ayah dari Zafi? Dan mengapa Dina meninggal, atau diduga meninggal, meninggalkan Zafi sendirian? Arif merasa pusing. Dia memandang Zafi yang tertidur di inkubator. Wajah polos itu menyimpan silsilah keluarga yang begitu rumit dan penuh tragedi. Ponselnya bergetar. Rendra. Pak Arif. Buruk. Paman Hadi baru saja menggelar konferensi pers. Dia mengumumkan akan mengajukan gugatan perdata dan pidana terhadap Anda atas pemalsuan dokumen dan penipuan. Dia juga mempublikasikan foto-foto Anda dengan Zafi, menyiratkan bahwa ada yang tidak beres dengan adopsi Anda. Media sedang gempar. Arif mengutuk dalam hati. Pamannya tidak main-main. Dia menggunakan tekanan media untuk memaksanya menyerah. Rendra, kumpulkan semua bukti yang kita punya. Pengakuan Nyonya Lilis, surat dari Ibu Eni, laporan detektif Bima. Dan carilah ahli waris terbaik untuk kasus sengketa keluarga dan adopsi. Kita akan melawan. Tapi Pak, tanpa tes DNA resmi yang membuktikan Anda adalah ayah kandung, posisi kita lemah secara hukum. Apalagi dengan saksi palsu dari panti yang dia miliki. Arif menatap hasil tes DNA di tangannya. Ini bukan bukti yang bisa dijadikan senjata di pengadilan, karena diperoleh secara tidak resmi. Tapi ini memberinya gambaran. Carilah cara lain. Selidiki latar belakang saksi palsu itu. Pasti ada celah. Dan Rendra, selidiki juga tentang seorang perempuan bernama Dina, mungkin usia sekitar 28-30 tahun, yang mungkin pernah tinggal di luar negeri, anak angkat Sari. Setelah menutup telepon, Arif merasa terkepung. Di satu sisi, ada Paman Hadi yang menyerang dari depan dengan hukum dan media. Di sisi lain, ada pihak misterius yang menyerang dengan kekerasan, mengincar nyawa Zafi. Dan di tengah-tengah, ada Zafi sendiri, yang kondisinya masih kritis. Malam harinya, saat Arif berjaga di ruang tunggu Nicu, seorang perawat mendekatinya. Pak Arif, ada tamu untuk Anda. Dia bilang, dia adalah keluarga. Arif mengerutkan kening. Siapa? Seorang wanita. Dia bilang namanya Dina. Arif segera berdiri. Darahnya berdesir. Dina, apakah ini jebakan? Atau, di mana dia? Di ruang tunggu utama lantai bawah. Tapi dia minta ketemu di tempat yang lebih privat. Dia menyarankan kafe di seberang rumah sakit. Insting Arif berteriak waspada. Tapi rasa ingin tahu dan desakan untuk menemukan kebenaran mengalahkan segalanya. Dia meminta Bisma mengawasi Zafi dari luar Nicu dan memanggil 2 pengawal lain untuk mengikutinya dari jarak jauh. Wanita di kafe itu duduk di sudut paling belakang. Usianya sekitar akhir 20-an atau awal 30-an. Dia cantik, dengan wajah yang membuat Arif terpana. Ada kemiripan yang tak terbantahkan dengan foto ibunya, Sari, di masa muda. Mata yang sama, bentuk bibir yang sama. Tapi ada juga ketegangan dan kesedihan yang lebih dalam di wajahnya. Arif, ucap wanita itu saat dia mendekat. Suaranya lembut namun tegas. Anda, Dina? Tanya Arif, tetap berdiri. Dia mengangguk. Dina Sari. Tapi saya lebih sering dipanggil Gina. Sari. Nama ibu saya. Ibu angkat saya. Arif duduk perlahan. Anda tahu siapa saya? Saya tahu. Kakak saya. Atau, setidaknya,
Orang yang seharusnya jadi kakak saya. Ada kepahitan dalam nada bicaranya. Hasil tes DNA saya dengan Zafi menunjukkan garis keturunan maternal yang sama, kata Arif langsung ke inti. Itu artinya kita memiliki ibu yang sama secara biologis. Benarkah? Dina menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Ibu Sari adalah ibu kandung saya. Tapi dia tidak pernah mengakuinya. Dia hanya jadi ibu angkat saya. Saya dibesarkan dengan cerita bahwa orang tua kandung saya meninggal. Tapi dia mencintai saya seperti anak sendiri. Dia yang beri saya liontin ini. Dina menyentuh lehernya. Di balik kerah bajunya, tergantung liontin perak bulan sabit dengan batu biru pucat. Persis. Lalu, siapa orang tua kandung saya yang sebenarnya? Menurut cerita lama? Tanya Arif. Suaranya hampir bergetar. Dina menarik napas dalam. Anda adalah anak kandung Sari dan Hamzah. Anak sah. Saya adalah anak haram. Hasil dari hubungan terlarang Sari dengan pengawal pribadinya, sebelum dia menikah dengan Hamzah. Saya lahir diam-diam, disembunyikan di panti. Sari tidak tega, jadi dia angkat saya. Tapi keluarga Hamzah tahu. Mereka memaksanya untuk mengabaikan saya, hanya mengakui Anda sebagai satu-satunya anak. Liontin ini adalah janji Sari bahwa suatu hari, ketika Anda sudah mendapatkan warisan dan kekuasaan, dia akan mengungkapkan segalanya dan warisan akan dibagi. Tapi dia meninggal, atau diduga meninggal, sebelum itu terjadi. Ceritanya masuk akal. Tapi ada yang mengganjal. Lalu, siapa Ibu Zafi? Anda? Tanya Arif. Dina mengangguk. Air mata akhirnya menetes. Saya hamil di luar nikah. Lelakinya meninggal dalam kecelakaan sebelum menikah. Saya melahirkan Zafi sendirian, di kota kecil. Tapi, saya sakit. Parah. Saya tahu saya tidak akan lama. Saya titipkan Zafi di panti asuhan terdekat, dengan liontin dan surat Ibu Sari, berharap suatu hari dia akan ditemukan oleh keluarga yang baik. Saya tidak tahu panti itu akan menjualnya. Suaranya hancur. Saya baru sembuh dan mencari-cari, tapi panti itu sudah terbakar. Saya hampir putus asa, sampai saya melihat berita tentang Anda dan bayi angkat Anda. Saya lihat fotonya, dan saya tahu. Itu Zafi, anak saya. Arif terdiam, mencerna semua ini. Dia punya seorang adik perempuan. Dan Zafi adalah keponakan kandungnya. Kenapa Anda baru muncul sekarang? Dan pihak ketiga yang menyerang rumah saya, yang mengincar Zafi, siapa mereka? Wajah Dina berubah pucat. Mereka, itu mungkin orang-orang yang dikirim oleh keluarga Hamzah. Atau tepatnya, oleh paman Anda, Hadi. Dia tahu tentang saya. Dia tahu jika saya atau keturunan saya muncul, klaim saya atas warisan Sari akan mengancam posisinya. Dia pasti mengira Zafi adalah anak Anda yang palsu, tapi ketika dia menyelidiki dan menemukan kemungkinan hubungan dengan saya, dia ingin memusnahkan buktinya. Semuanya mulai jelas. Paman Hadi bukan cuma ingin warisan. Dia ingin memusnahkan seluruh garis keturunan lain yang bisa mengancam, termasuk Dina dan Zafi. Zafi dinicu. Dia sakit parah, kata Arif. Dina menangis tersedu-sedu. Saya tahu. Saya ingin melihatnya. Tolong. Arif mengangguk. Dia membawa Dina ke rumah sakit. Saat melihat Zafi melalui kaca nicu, Dina hampir kolaps. Tangisannya pecah, penuh penyesalan dan kerinduan yang tertahan. Saat itulah, Bisma bergegas mendekat, wajahnya tegang. Pak, ada orang mencurigakan di parkiran. Melihat ke arah sini. Dan Paman Hadi baru saja tiba di lobi. Dia bilang dapat informasi ada penipu yang mengaku sebagai keluarga dan ingin bertemu dengan Anda. Arif mengutuk. Pamannya memang punya mata di mana-mana. Dina, kamu harus pergi. Sekarang. Bisma, antar dia keluar dari pintu belakang. Amankan. Tapi Zafi. Saya akan jaga Zafi. Percayalah, dan kita akan bertemu lagi. Tapi sekarang, kamu tidak aman di sini. Dina merelakan,
memandang Zafi sekali lagi sebelum diantar pergi oleh Bisma. Beberapa menit kemudian, Paman Hadi muncul dengan dua pengacaranya. Arif, saya dengar ada wanita mengaku sebagai adikmu. Penipuan yang keterlaluan. Jangan-jangan ini skenario lain darimu untuk menguatkan cerita anak bayaranmu itu. Arif menatapnya dingin. Paman, Anda tahu siapa wanita itu. Dan Anda tahu mengapa Anda sangat takut padanya. Hadi tersentak, tapi cepat menguasai diri. Bualan, saya di sini untuk menawarkan penyelesaian terakhir. Serahkan bayi itu pada negara, akui kesalahanmu, dan saya tarik semua tuntutan. Kamu masih bisa dapat bagian kecil dari warisan, hidup tenang. Atau, tanya Arif, atau besok, foto bayi di nicu ini dan desas-desus tentang penyakit mencurigakannya akan menghiasi semua media. Reputasimu hancur. Dan saya akan pastikan proses hukumnya berjalan cepat. Kamu akan kehilangan segalanya, dan bayi itu akan jadi anak negara. Ancaman itu nyata dan keji. Tapi Arif sudah berubah. Dia memandang Zafi, lalu kembali ke pamannya. Paman, saya punya bukti. Bukti tentang Dina, tentang ibu saya, tentang kebohongan keluarga kita. Dan tentang rencana Anda menghapus semua itu. Jika Anda tidak menarik semua tuntutan dan mengakui Zafi sebagai keponakan saya yang sah, anak dari adik saya akan membongkar semuanya ke publik. Biarkan dunia tahu bagaimana keluarga Hamzah yang terhormat menyembunyikan anak haram dan berusaha membunuh cucunya sendiri. Wajah Hadi berubah merah, lalu pucat. Dia tidak menyangka Arif berani melawan balik dengan cara ini. Ini omong kosong. Tes DNA tidak bohong, Paman. Dan saya sudah melakukannya. Arif mengangkat amplop coklatnya. Darah yang berkata. Dan darah itu mengatakan bahwa Zafi adalah keluarga. Keluarga saya dan siapapun yang mengancam keluarga saya akan saya hancurkan. Untuk pertama kalinya, Arif melihat ketakutan di mata Paman Hadi. Senjata rahasia yang selama ini dipegang pamannya, kini berada di tangan Arif. Pertempuran belum berakhir. Tapi kini, Arif tidak lagi bertarung sendirian. Dia memiliki kebenaran. Dia memiliki seorang adik. Dan dia memiliki alasan yang lebih kuat dari sekadar warisan. Keluarga yang ternyata masih ada, yang perlu dilindungi. Darah telah berbicara. Dan kata-katanya jelas. Zafi adalah salah satu dari mereka. Dan Arif akan melakukan apapun untuk menjaganya. Udara di nicu terasa semakin pengap, dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Tatapan dingin antara Arif dan Paman Hadi seperti dua pedang yang saling berhadapan. Amplop coklat di tangan Arif bukan lagi sekadar kertas, melainkan senjata pamungkas. Kau pikir dengan ancaman kosong seperti itu kau bisa menakutiku? Desis Hadi, tapi nadanya sudah kehilangan keyakinannya. Matanya melirik ke arah amplop. Ini bukan ancaman, Paman. Ini peringatan terakhir. Balas Arif, suaranya datar namun mematikan. Tarik semua tuntutanmu sebelum matahari terbit besok. Akui Zafi sebagai cucu Hamzah yang sah melalui garis Dina. Atau, semua dokumen dan hasil tes ini akan dikirim ke setiap media besar, Dewan Direksi Perusahaan, dan Kejaksaan. Kau bisa coba membelokkan narasinya, tapi DNA tidak bisa dibohongi. Hadi menggeram. Wajahnya berkerut dalam kemarahan yang tertahan. Dia tahu Arif sudah berubah. Bukan lagi keponakannya yang pragmatis dan mudah diprediksi. Ada api baru di mata Arif. Api perlindungan yang berbahaya. Kau akan menyesal. Gerutu Hadi sebelum berbalik dan pergi dengan langkah marah, diikuti oleh pengacaranya yang tampak kebingungan. Begitu mereka menghilang, Arif menarik napas dalam. Pertempuran di pengadilan mungkin bisa dimenangkan dengan ancaman, tapi pertempuran di dunia nyata masih jauh dari selesai. Pihak ketiga yang misterius dan lebih berbahaya masih berkeliaran. Bisma mendekat, wajahnya serius. Pak, tim saya melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar rumah sakit. 2 mobil gelap parkir bergantian di seberang jalan selama sejam terakhir. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya mengawasi. Mereka menunggu sesuatu, gumam Arif. Atau seseorang. Dina aman. Sudah di Safe House seperti yang Bapak perintahkan. Tapi komunikasi kita terbatas.
takut disadap. Arif memandang Zafi di inkubator. Bayi itu tampak sedikit lebih baik. Warna kulitnya tidak lagi pucat pasi. Tapi dia masih sangat rentan. Dokter mengatakan dia butuh setidaknya 48 jam lagi di NICU sebelum bisa dievaluasi untuk pulang. Kita tidak bisa tinggal di sini. Terlalu terbuka. Terlalu banyak titik lemah, kata Arif, lebih kepada dirinya sendiri. Dia memanggil dokter jaga. Apakah Zafi bisa dipindahkan? Dengan perlengkapan medis yang memadai. Dokter itu menggeleng. Risikonya sangat tinggi, Pak Arif. Kondisinya masih kritis. Transportasi bisa menyebabkan syok. Tapi risiko tetap di rumah sakit. Dengan hadiah yang murka dan pembunuh bayaran yang masih bebas, sama besarnya. Arif harus memilih antara bahaya medis dan bahaya fisik. Keputusannya dibuat ketika salah satu pengawalnya yang menyamar sebagai perawat di lorong NICU memberi kode darurat melalui ERPC-nya. 4 orang tidak dikenal, pakaian seragam pemelihara, memasuki gedung melalui pintu bawah tanah. Membawa tas besar. Bergerak menuju lift service. Mereka datang. Dan mereka tahu persis di mana Zafi berada. Bisma, kita pergi. Sekarang, perintah Arif. Siapkan rute evakuasi darurat. Dokter, bawa semua obat dan peralatan darurat yang diperlukan. Kita bawa Zafi. Kekacauan pun terjadi. Alarm darurat rumah sakit tidak bisa dibunyikan karena bisa memicu kepanikan massal. Tim keamanan Arif bergerak cepat. Mereka mengeluarkan Zafi dari inkubator dengan sangat hati-hati, menempatkannya dalam inkubator portabel khusus yang sudah disiapkan untuk skenario terburuk. Dokter dan seorang perawat setia, yang ternyata adalah mantan medis militer yang direkrut Bisma, membawa peralatan darurat. Mereka bergerak melalui koridor belakang yang jarang digunakan, menuju garasi helikopter di atap rumah sakit, sebuah fasilitas yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Rencana Arif adalah terbang ke rumah sakit swasta lain yang lebih aman dan lebih terjaga. Namun, saat mereka tiba di pintu akses menuju atap, Bisma mendorong mereka ke belakang. Jebakan. Ada sinyal inframerah dari atas. Mereka sudah menunggu di atap. Rute utama diblokir. Mereka harus turun ke garasi mobil. Dengan Zafi dalam inkubator portabel yang digendong oleh Bisma, mereka bergerak cepat menuju tangga darurat. Suara langkah berat dari bawah mendongak. Penyerang sudah di depan. Kembali, teriak salah satu pengawal. Mereka terjepit. Di atas ada penunggu. Di bawah ada pengejar. Ruang MRI di lantai ini, bisik dokter. Pintunya tebal, anti radiasi. Bisa mengunci dari dalam. Itu satu-satunya pilihan. Mereka menyusup ke koridor, menyelinap ke ruang MRI tepat saat sekelompok orang bertopeng muncul dari ujung lorong. Di sana, teriak salah satunya. Pintu baja tebal ruang MRI tertutup tepat di depan hidung para pengejar. Kunci elektronik dipegang dari dalam. Mereka aman, untuk sementara waktu. Di dalam ruangan yang sempit dan dingin, hanya diterangi lampu darurat, Arif menatap Zafi. Bayi itu menangis lemah, terganggu oleh semua goncangan. Mereka akan meledakkan pintu, atau mematikan oksigen, kata Bisma dengan tenaga. Kita tidak punya banyak waktu. Arif mengeluarkan ponselnya. Sinyal di dalam ruang MRI nyaris tidak ada. Tapi dia sudah mempersiapkan ini. Dia memiliki perangkat satelit mini. Dia menghubungi tim penyelamat pribadinya yang lain, yang sudah siaga di luar rumah sakit. Rencana B lakukan sekarang. Perintahnya singkat. Di luar, kekacauan terjadi. Sebuah truk tabung gas, kecelakaan, di depan gerbang utama rumah sakit, memblokir jalan. Secara bersamaan, 3 titik kebakaran kecil, dengan asap non-toksik, muncul di area parkir, memicu evakuasi parsial dan menarik perhatian keamanan rumah sakit serta penyerang. Itu adalah distraksi. Di dalam ruang MRI, Bisma membuka panel kontrol darurat. Ada saluran ventilasi maintenance di sini. Cukup besar untuk kita telusuri, menuju ke lantai laboratorium. Mereka harus meninggalkan inkubator portabel. Zafi dibungkus dengan selimut hangat dan diikat dengan gendongan khusus ke dada Arif. Dokter membawa tas obat darurat. Dengan susah payah, mereka merangkak melalui saluran logam yang sempit dan gelap.
Suara tembakan dan teriakan samar-samar terdengar dari bawah. Pertempuran antara tim penyelamat Arif dan para penyerang sudah dimulai. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka keluar di sebuah ruang penyimpanan di lantai laboratorium. Dari jendela, Arif bisa melihat kerumunan dan asap di bawah. Mobil-mobil timnya sudah menunggu di titik ekstraksi alternatif, sebuah pintu loading dock di sisi paling sepi rumah sakit. Hanya 50 meter. Lari cepat, langsung masuk mobil. Instruksi Bisma. Mereka bergerak. Arif berlari dengan Zafi terikat di dadanya, merasakan detak jantung kecil bayi itu berdebar kencang menempel di tulang rusuknya. Bisma di depan, membuka jalan, dokter dan perawat di belakang. Tiba-tiba, dari balik sebuah ambulans, muncul 3 orang bersenjata. Bukan gaya preman. Gerakan mereka cepat dan presisi. Tim Arif yang lain langsung terlibat baku tembak, memberi mereka kesempatan untuk mencapai mobil. Hampir sampai. Mobil van berplat baja sudah terbuka. Dor. Suara itu seperti pukulan godam di bahu Arif. Dia terhuyung, tapi tidak jatuh. Rasa panas dan sakit tajam menyebar. Dia ditembak. "Pak!" teriak Bisma, berbalik dan menembak ke arah sumber tembakan, menjatuhkan satu penyerang. Arif menguatkan diri. Dia tidak peduli dengan lukanya. Satu-satunya pikirannya adalah Zafi. Dia membungkuk melindungi bayi itu dengan tubuhnya, dan dengan dorongan terakhir, melemparkan dirinya ke dalam van. Bisma dan yang lain menyusul. Pintu van tertutup. Peluru berdentangan di bodi baja mobil. Sopir, seorang mantan pembalap, menginjak pedal gas. Van itu melesat keluar dari area rumah sakit, menerobos pagar pembatas kecil, dan menghilang ke dalam lalu lintas malam Jakarta. Di dalam van yang berguncang, dokter segera membuka baju Arif. Peluru bersarang di otot bahu, tidak mengenai tulang atau organ vital. Itu luka yang beruntung. "Zafi," rintih Arif, wajahnya pucat kesakitan. "Dia baik-baik saja, Pak," kata perawat, memeriksa bayi yang kini menangis kencang, tanda yang sebenarnya baik, berarti dia masih kuat. Hanya terkejut. Bisma memberi tekanan pada luka Arif. "Kita menuju ke tempat aman. Sebuah klinik bawah tanah yang kita kendalikan. Paman Hadi tidak akan tahu." Arif mengangguk, menahan sakit. Dia memandang Zafi yang kini digendong oleh perawat. Bayi itu menatapnya, matanya penuh air mata, seolah mengerti bahaya yang baru saja mereka lewati. "Kita selamat, sayang," bisik Arif, meraih jari mungil Zafi. "Paman janji, tidak ada yang akan menyentuhmu lagi." Tapi di lubuk hatinya, Arif tahu ini belum berakhir. Pengejaran malam ini membuktikan satu hal, musuhnya tidak akan berhenti. Paman Hadi mungkin bisa diatasi dengan ancaman hukum, tetapi pihak ketiga ini, para profesional yang mengincar nyawa Zafi, tampaknya memiliki agenda yang lebih dalam, mungkin terkait dengan rahasia terpendam keluarga Hamzah yang bahkan Hadi sendiri tidak sepenuhnya tahu. Dan ada Dina, adiknya yang baru ditemukan. Dia juga dalam bahaya. Van melaju menuju tempat persembunyian, meninggalkan rumah sakit dan kekacauan di belakang. Malam ini, mereka berhasil melarikan diri. Tapi perang untuk hidup Zafi, dan untuk kebenaran tentang masa lalu keluarganya, baru saja memasuki babak yang lebih berdarah. Arif menutup mata, menahan rasa sakit. Dia sudah bukan lagi pria yang membeli bayi untuk warisan. Sekarang, dia adalah pelindung, seorang paman, dan seorang pejuang. Dan dia akan melawan siapapun yang mencoba mengambil keluarga barunya yang sudah porak-poranda ini. Klinik bawah tanah itu tersembunyi di balik fasade sebuah apotek tua di kawasan Menteng. Ruangannya steril, kecil, namun dilengkapi peralatan medis yang mencukupi. Dokter bayaran yang setia kepada Arif, bukan karena uang, tapi karena hutang nyawa, sudah menunggu. Dalam waktu singkat, peluru di bahu Arif berhasil dikeluarkan tanpa komplikasi. Luka itu dalam dan menyakitkan, tapi tidak mengancam jiwa. Zafi, setelah diperiksa ulang, dinyatakan stabil. Kejutan dan stres perjalanan berisiko tadi tidak memperburuk kondisinya. Malah, seolah merasakan keamanan relatif, bayi itu akhirnya tertidur lelap di box portabel khusus. Sementara Arif masih terbaring lemah di bius lokal, Bisma masuk membawa laptop. "Pak,
Semua data dan bukti sudah diunggah ke server cloud dengan enkripsi maksimal. Aksesnya hanya melalui kode biometrik Anda dan saya. Jika ada yang terjadi pada kita, file akan otomatis dikirim ke 3 media investigasi utama dan Kejaksaan Agung. Arif menganggak pelan. Dan Dina aman di lokasi lain. Dia ingin datang, tapi saya larang. Terlalu riskan. Paman Hadi. Dia panik. Sejak insiden rumah sakit, polisi berdatangan ke sana. Meski kita yang diserang, publikasi bisa dibelokkan. Tapi dia tahu kita punya bukti. Dia kirim pesan lewat pengacaranya, mau bernegosiasi. Arif menyeringai kesakitan. Tidak ada negosiasi. Dia tarik semua tuntutan dan akui Zafi secara resmi sebagai cucu Hamzah dari garis Dina. Itu saja. Jika tidak, besok pagi dunia akan tahu bagaimana Hamzah Group didirikan di atas pengabaian anak kandung dan percobaan pembunuhan cucu. Pesan itu disampaikan. Dan dalam waktu 2 jam, jawaban datang. Paman Hadi setuju. Dengan syarat, Arif tidak akan membuka skandal masa lalu yang bisa menghancurkan nama keluarga sepenuhnya. Sebuah gencatan senjata yang rapuh. Tapi bagi Arif, pertempuran dengan Hadi sudah selesai. Musuh sebenarnya masih di luar sana. Pihak ketiga yang misterius, yang menyerang dengan presisi militer, yang ingin Zafi mati. Bisma, fokus kita sekarang adalah mengidentifikasi dan menetralisir ancaman itu. Mereka bukan preman bayaran Hadi. Mereka terlalu profesional. Sudah saya selidiki, Pak. Peralatan mereka, pola serangan mirip dengan pasukan keamanan swasta kelas atas yang biasanya disewa oleh konglomerat atau politisi tingkat tinggi. Siapa yang merasa terancam dengan keberadaan Zafi, seorang bayi yatim, selain Hadi? Siapa yang memiliki sumber daya dan alasan untuk memusnahkan garis keturunan Sari hingga ke akarnya? Jawabannya datang dari tempat yang tak terduga. Dina, melalui saluran komunikasi aman, meminta bertemu. Dia bilang, ingatannya pulih. Dia tahu siapa dalangnya. Pertemuan diatur di sebuah taman kota yang ramai, siang bolong. Dina duduk di bangku, wajahnya tertutup sunglasses dan kerudung. Arif, dengan luka dibalut rapi di bawah jaket, duduk di sampingnya, dikelilingi pengawal yang menyamar. Setelah ketemu kamu, ingatanku seperti terbuka, bisik Dina, tangannya gemetar memegang segelas kopi. Ibu Sari, dia tidak hanya punya aku, anak haramnya. Sebelum menikah dengan Hamzah, dia dipacari oleh seseorang. Orang yang sangat berkuasa, tapi hubungannya dilarang keluarga karena status. Orang itu siapa? Tanya Arif tegang. Johannes Wijaya. Nama itu diucapkan dengan getir. Arif terdiam. Johannes, John, Wijaya adalah raja media dan properti, rival abadi Hamzah Group. Usianya sekarang sudah sepuh, sekitar 70 tahun. Kabarnya, dia dan ayah Arif bertengkar hebat di masa muda mereka, sampai memutuskan hubungan bisnis dan personal. Ibu hamil. Tapi keluarga Hamzah yang lebih berkuasa saat itu memaksanya untuk putus dan menikah dengan ayahmu. Johannes marah besar. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu melahirkan aku. Tapi ada desas-desus bahwa anak itu sebenarnya dibunuh saat lahir. Ibu yang panik, dengan bantuan pengasuh setianya, menyelamatkanku dan menitipkanku ke panti. Jadi, kamu adalah anak kandung Sari dan Johannes Wijaya? Tanya Arif, tercengang. Dina mengangguk, air mata mengalir. Ibu tidak pernah mengakuinya padaku. Tapi aku ingat, sewaktu kecil, ada pria tua yang kadang mengintip dari jauh saat ibu mengajakku jalan. Pria itu memandangku dengan penuh penyesalan dan amarah. Johannes. Dan Zafi. Johannes pasti tahu tentang aku. Dan dia tahu aku punya anak. Mungkin dia pikir, Zafi adalah penerus terakhir dari darah terlarang itu. Darah yang adalah pengingat akan kekalahannya oleh keluarga Hamzah. Darah yang bisa, suatu hari nanti, muncul mengklaim sesuatu darinya. Dia ingin memutus garis keturunan itu selamanya. Motifnya bukan warisan dalam artian uang, tapi dendam, kebencian, dan kebanggaan. Johannes Wijaya ingin menghapus bukti hidup bahwa wanita yang dicintainya, Sari, memilih Hamzah
dan bahwa darahnya mengalir dalam diri seorang anak haram dan sekarang seorang cucu dari garis yang dia anggap hina. Ini adalah permusuhan antar dinasti yang telah berlangsung puluhan tahun. Dan Zafi, tanpa sadar, adalah sasaran empalnya. Arif merasa ngeri. Musuhnya bukan lagi paman yang tamak, tapi seorang raja bisnis yang kejam dan tanpa ampun, dengan sumber daya yang hampir tak terbatas. Kita harus menghadapinya, kata Arif dengan suara baja. Tapi tidak dengan kekerasan. Itu tidak akan menang. Rencana Arif brilian dan berani. Dia tidak akan menyembunyikan Zafi selamanya. Sebaliknya, dia akan menampakkannya ke dunia, tetapi dengan narasi yang mengubahnya dari target menjadi tameng. Dengan menggunakan jaringan media yang mulai pulih setelah gencatan dengan Hadi, Arif mengatur wawancara eksklusif dengan jurnalis yang paling dihormati. Tidak tentang sengketa warisan, tapi tentang penemuan kembali keluarga. Di wawancara itu, Arif duduk dengan tenang, luka bahunya tidak disembunyikan. Di pangkuannya, Zafi yang sudah sehat dan ceria, bermain dengan jari Arif. Saya ingin memperkenalkan Zafi Hamzah, keponakan saya, anak dari adik saya, Dina, yang terpisah dari keluarga kami sejak lama karena keadaan tragis. Arif memaparkan sebuah cerita yang disederhanakan, seorang adik yang terpisah, seorang ibu tunggal yang meninggal, dan seorang bayi yang harus dilindungi. Dia tidak menyebut nama Johannes, tapi dia menyebut luka lama antar keluarga, dan dendam yang seharusnya tidak diturunkan pada anak-anak. Dia menyatakan dengan tegas, dengan mata berkaca-kaca yang tulus, warisan terbesar yang saya terima dari ayah saya bukanlah perusahaan atau uang, tapi keluarga. Dan keluarga itu sekarang termasuk Zafi. Saya akan menggunakan segala sumber daya saya untuk melindunginya, dan untuk mendirikan yayasan bagi anak-anak terlantar, dengan nama ibu saya, Sari. Karena setiap anak berhak atas keluarga dan kasih sayang, terlepas dari sejarah kelam orang tua mereka. Wawancara itu menjadi viral. Citra Arif berubah drastis dari miliarder dingin menjadi paman yang penyayang dan pelindung keluarga. Publik memujinya. Tekanan sosial terbentuk. Johannes Wijaya, yang hidup dari citra publik, tiba-tiba terjepit. Jika sesuatu terjadi pada Zafi sekarang, semua kecurigaan akan mengarah padanya. Dendam tua harus dikubur, atau dia akan kehilangan segalanya. Beberapa hari setelah wawancara, sebuah surat misterius datang ke rumah Arif. Tulisan tangan tua yang anggun, di atas kertas berkualitas tinggi. Untuk Arif Hamzah, terkadang, masa lalu adalah penjara yang kita buat sendiri. Saya melihat wawancaramu. Anda mengingatkan saya pada Sari. Dia juga punya keberanian yang sama. Anak itu, biarlah dia hidup. Biarlah dia bebas dari penjara masa lalu kita. Tidak akan ada lagi ancaman terhadapnya. JW. Itu adalah pengakuan sekaligus gencatan senjata. Dendam 30 tahun akhirnya berakhir, bukan dengan kematian, tapi dengan sebuah pengakuan terselubung dan keputusan untuk melepaskan. Epilog, 6 bulan kemudian. Sunrise terlihat indah dari balkon rumah barunya yang tidak terlalu megah, tapi penuh dengan kehidupan. Taman bermain kecil berwarna-warni menghiasi halaman. Di dalam, Dina sedang menyiapkan sarapan. Dia sekarang tinggal bersama Arif dan Zafi, menjalani hubungan kakak adik yang mereka kejar sejak kecil. Wajahnya lebih cerah. Beban masa lalu perlahan terangkat. Zafi, sekarang sudah bisa merangkak dengan lincah, sedang mengejar bola dengan tawarnya. Dia sehat, cerdas, dan mata madunya selalu bersinar penuh kecurigaan. Arif, dengan secangkir kopi di tangan, memandang mereka dari balkon. Luka di bahunya sudah sembuh, hanya tinggal bekas luka kecil. Di mejanya, ada 2 foto. Satu foto lama ibunya, Sari, tersenyum dengan liontin bulan sabit. Satunya lagi foto dia menggendong Zafi yang tertawa, dengan Dina di sampingnya. Warisan perusahaan Hamzah Group sudah resmi di tangannya. Tapi yang jauh lebih berharga adalah warisan yang tak terlihat, keluarga yang dia temukan kembali, kedamaian yang dia perjuangkan, dan cinta yang tumbuh di tempat yang paling tidak dia duga, di dalam hatinya yang dulu dingin, dipicu oleh seorang bayi yang dibelinya sebagai alat. Yayasan Sari sudah didirikan, membantu ratusan anak terlantar dan panti asuhan. Liontin bulan sabit asli milik Sari sekarang dikenakan oleh Zafi,
sebagai tanda pengikat 3 generasi, Sari, Dina, dan Zafi. Sebuah lingkaran yang akhirnya tertutup. Paman Hadi, dia masih ada, tapi kekuasaannya dipreteli. Dia hidup dengan cukup di sebuah villa kecil, jauh dari pusat kekuasaan, dengan pengawasan ketat agar tidak lagi berniat jahat. Arif menoleh saat mendengar tawa Zafi. Bayi itu merangkak mendekatinya, mengangkat tangan mungilnya. Arif mengangkatnya, mencium keningnya. Paman sayang Zafi, gumam Zafi, kosakatanya sudah mulai bertambah. Arif tersenyum, hatinya penuh. Paman juga sayang Zafi. Selamanya. Dia memandang mata Zafi, mata yang dulu dia anggap terlalu sadar, terlalu dalam. Kini, dia mengerti. Itu adalah mata yang mewarisi cerita, tragedi, dan cinta dari generasi sebelumnya. Mata yang pantas melihat masa depan yang cerah, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Bayi yang dibelinya dari panti sebagai alat warisan, ternyata justru memberinya warisan sejati, penebusan, keluarga, dan sebuah alasan untuk mencintai lebih dalam dari yang pernah dia bayangkan. Dan itu adalah warisan yang tak ternilai harganya.